Bab 1571, Arouse. Meskipun klan kera raksasa Titan sangat kuat, mereka tidak kaya. Mereka tidak memiliki metode khusus yang dapat digunakan untuk menghasilkan pendapatan tetap, sehingga mereka hanya dapat mengandalkan akumulasi terus-menerus. Dalam masyarakat modern, status dan pengaruh para guru jiwa tidak lagi sebesar di zaman kuno. Teknologi jiwa telah memecahkan sebagian besar masalah sementara Mesya tidak lagi eksklusif untuk master jiwa. Orang biasa juga bisa menjadi master Mesya dengan pelatihan yang tepat. Terlebih lagi, garis keturunan kera raksasa Titan dengan teguh memegang teguh kehormatan mereka dan menolak untuk digunakan oleh orang lain. Akibatnya, klan itu tidak kaya. Meskipun klan telah membudidayakan klan dengan berbagai subprofesi, pemikiran untuk mengembangkan Saint Craftsman belum terpikirkan oleh mereka. Bahkan kepala klan saat ini, Limit Douluo Yuanen Zentian, hanya memiliki baju perang 3 kata. Apalagi dia terlalu malu untuk melepaskan armornya karena domainnya hanya berdiameter 10 meter. Itu jauh lebih rendah daripada 2 orang muda sebelum dia. Adapun anggota klan lainnya, hanya saudara Yuanen Tiandang dan Yuanen Tianxiang yang memiliki baju zirah perang 3 kata, yang keduanya berkualitas lebih rendah dari milik ayah mereka. Tidak ada anggota klan lain yang bahkan memiliki baju perang 3 kata. Uhuk, Master Sekte Tang. Jika apa yang Anda katakan itu benar maka saya bersedia menerima tawaran itu dan pergi ke akademi. Lagi pula, tidak banyak yang bisa kulakukan di klan. Sungguh upaya yang luar biasa untuk mengajar dan mendidik siswa. Seorang lelaki tua yang tinggi dan sangat berotot datang berjalan mendekat. Dilihat dari penampilannya, dia seumuran dengan Yuanen Zentian. Namun, ia tampak sehat dan aktif. Dia berjalan ke sisi Yuanen Zentian. Kakak tertua, aku juga tidak punya banyak pekerjaan di klan kita. Tolong biarkan aku pergi. Saya benar-benar ingin mengetahui bagaimana rasanya memiliki baju perang 3 kata. Lagi pula, tidak ada salahnya menjadi guru di Shrek, kan? Kakak ketiga, Yuanen Zentian berbicara dengan senyum pahit. Ini salahku karena menjadi sesepuh klan yang tidak kompeten. Yuanen Tianxiang hendak berbicara setelah mendengar kata-kata paman ketiganya, tetapi Yuanen Zentian menahannya dengan mengangkat tangannya. Yuanen Zentian memandang ke arah Tang Wulin dengan tatapan membara. Saya percaya bahwa Akademi Shrek memegang rahasia untuk membuat baju perang 3 kata, tetapi sehubungan dengan baju besi 4 kata, bagaimana Anda akan menjelaskannya, Master Sekte Tang? Dalam persepsinya sebelumnya, dia lebih melihat Tang Wulin sebagai junior. Namun, dia menyadari bahwa dia tidak bisa terus memperlakukannya seperti itu setelah mendengarkan kata-katanya. Pria muda ini adalah Master Sekte Tang dan pemimpin Akademi Shrek. Tang Wulin berkata, saya pasti bisa melakukan apa yang saya janjikan. Anda tidak perlu khawatir tentang itu, senior. Yuanen Zentian berbicara dengan ketidakpastian, saya tidak meragukan hubungan antara Shrek Academy dan Divine Craftsman Zhenhua. Hanya saja kami mendengar bahwa pengrajin ilahi baru-baru ini jatuh sakit. Apakah dia masih bisa memalsukan baju besi perang 4 kata yang lengkap? Selain itu, kami pasti bukan satu-satunya yang ingin membuat baju besi 4 kata. Terus terang, kami bahkan tidak memenuhi syarat untuk mengantre karena kekurangan sumber daya. Dia telah membuat niatnya sangat jelas. Sederhananya, mereka tidak memiliki persyaratan untuk membuat baju besi seperti itu, tetapi bahkan jika mereka memilikinya, bagaimana mungkin? Xie menggaruk kepalanya dan tersenyum dalam upaya untuk membuat dirinya terlihat keren dengan kemampuan terbaiknya. Ada lebih dari satu pengrajin ilahi di benua Douluo. Yuanen Yehui tidak terbiasa melihatnya begitu sok, jadi dia buru-buru mencubitnya. Namun, kata-kata Xie berhasil memberikan kejutan yang cukup mengejutkan bagi kelompok dari klan kera raksasa Titan. Tanpa menunggu Yuanen Zentian untuk bertanya lebih lanjut, Tang Wulin berkata, pengrajin ilahi Zhenhua adalah tuan paman saya. Setelah belajar dari guru saya, Paman Master dan guru lain dari Akademi Shrek yang dikenal sebagai Yang Mulia Naga Berkobar Douluo selama bertahun-tahun, saya juga mampu melakukan pemurnian surgawi dengan sedikit usaha. Dia tidak berpura-pura seperti yang dilakukan Xie dan dia berbicara dengan tenang. Namun, semua orang di tempat kejadian sangat tercengang begitu mereka mendengar apa yang dia katakan. Yuanen Tianxiang tidak dapat menahan diri untuk mengatakan, mungkinkah model baju perang 4 kata yang Anda berikan Putri Naga Perak berbakat selama festival Just for Aspaus tidak berasal dari pengrajin ilahi Zhenhua, tapi... Tang Wulin mengangguk. Kelompok itu berdiri menatap satu sama lain.
Kejutan mereka langsung membuat mereka sedikit tercengang. Apa pentingnya pengrajin ilahi? Mereka yang telah menunggu dengan sabar untuk baju perang memahami pentingnya lebih dari orang lain. Keberadaan pengrajin ilahi sudah cukup untuk mengubah keseluruhan kemampuan klan dan mendapatkan rasa hormat dari seluruh dunia para master jiwa. Seorang pengrajin ilahi adalah orang yang mampu menciptakan baju perang 4 kata. Selain itu, setiap baju perang 4 kata akan dianggap sebagai salah satu kreasi terbesar di benua itu. Kekuatan armor perang 4 kata bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan armor pertempuran lainnya. Ada pepatah bahwa setiap master baju besi pertempuran 4 kata adalah pembangkit tenaga listrik yang mampu melawan pesawat. Ini karena armor perang 4 kata sudah dilengkapi dengan hukumnya sendiri. Apakah ini berlebihan? Tidak terlalu. Armor perang 4 kata akan langsung mengaktifkan pembangkit tenaga listrik yang baru saja memasuki peringkat batas Douluo untuk bertarung melawan master peringkat setengah dewa. Armor 4 kata bukan hanya kehidupan kedua master jiwa, tapi itu benar-benar sublimasi kehidupan. Pria yang berdiri di depan mereka masih sangat muda, namun dia memberitahu sekelompok orang bahwa dia sudah menjadi pengrajin ilahi yang mampu menyelesaikan pemurnian surgawi. Bagaimana orang-orang ini bisa mempercayai kata-katanya? Meski demikian, pemuda itu juga memiliki identitas yang luar biasa. Dia adalah Master Sekte Tang Sekte dan Master Pavilion Dewa Laut dari Akademi Shrek. Semua identitasnya ini membuatnya tidak mungkin berbohong. Justru karena dua entitas yang saling bertentangan inilah kelompok pembangkit tenaga listrik klan kera raksasa Titan yang dipimpin oleh Yuanen Zentian sangat terkejut. Tang Wulin tidak berusaha meyakinkan mereka lebih jauh. Ini sebenarnya pertama kalinya dia mengakui bahwa dia adalah pengrajin ilahi bagi orang luar. Selama festival Just for Aspaus, perhatian semua orang terpaku pada hal lain. Dia telah mengatakan beberapa kata kepada Gu Yuena pada saat itu, tetapi dia belum didengar oleh orang lain. Akibatnya, meskipun seseorang curiga bahwa dia adalah pengrajin ilahi, kecurigaan mereka tetap tidak terkonfirmasi. Yuanen Zentian menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Tuan Sekte Tang, saya tidak tahu bagaimana mengatakan ini, tetapi jika Anda benar-benar seorang pengrajin ilahi, saya pikir tidak mungkin kami dapat menolak permintaan Anda." Ya, tidak ada cara baginya untuk menolak. Itu benar-benar terlalu penting bagi klan kera raksasa Titan untuk dapat memiliki master baju besi pertempuran 4 kata. Di masa lalu, selain Akademi Shrek, Pagoda Roh memiliki baju perang 4 kata paling banyak dan itu hanya 3-4 set. Armor pertempuran 4 kata War God Hall juga tidak melebihi 3 set. Di seluruh benua Douluo, tidak ada lebih dari 10 master armor pertempuran 4 kata. Selain pusat kekuatan penyendiri, ada beberapa master baju besi pertempuran 4 kata. Setelah bencana besar yang mengakibatkan kehancuran Akademi Shrek, jumlah master armor pertempuran 4 kata telah berkurang lebih banyak lagi. Tidak ada yang tahu persis berapa banyak pembangkit tenaga listrik di luar sana yang benar-benar memiliki baju perang 4 kata. Klan kera raksasa Titan berada di puncaknya dengan dua limit Douluos termasuk Yuanen Zentian dan Yuane Tiandang. Jika mereka memiliki master baju besi pertempuran 4 kata, klan akan segera naik ke peringkat tertinggi di benua itu. Itu akan memiliki efek yang tidak dapat diprediksi pada perkembangan klan di masa depan. Selain itu, Akademi Shrek dan Sekte Tang memiliki pengrajin ilahi di pihak mereka. Hal ini membuat Yuanen Zentian menjunjung tinggi kedua kekuatan besar ini. Mereka memiliki 4 limit Douluos. Seorang pengrajin ilahi sebagai Master Sekte dan Akademi Shrek juga menunjukkan pengaruh besar mereka selama festival Just for Aspaus. Seseorang akan dapat menghitung hari sampai kebangkitan Akademi, dengan penuh semangat mengantisipasi kelahirannya kembali. Hubungan yang baik dengan Shrek dan Sekte Tang jelas merupakan hal yang baik untuk klan kera raksasa Titan. Selain itu, Yuanen Yehui adalah salah satu dari 7 monster Shrek, jadi sangat mungkin dia juga akan menjadi limit Douluo di masa depan. Pada saat itulah hati Yuanen Zentian membuat keputusan. Terima kasih, senior. Saya dapat menjamin bahwa saya akan menyelesaikan dasar pemurnian surgawi untuk baju besi pertempuran 4 kata senior Tiandang terlebih dahulu. Kemudian, kita akan meminta pembuat Mesya dari Sekte Tang membantunya menyesuaikan baju perang 4 kata miliknya. Tidak perlu untuk itu. Saya bisa melakukannya sendiri karena saya pembuat Mesya. Mata Yuanen Tiandang jelas bersinar lebih terang. Basis kultivasinya telah pulih dan putrinya telah kembali ke sisinya. Banyak bayangan yang menghantuinya selama bertahun-tahun telah hilang.
Sebagai seorang master jiwa dengan anugerah alam yang luar biasa, impian terbesarnya sebagai seorang anak adalah menjadi master armor pertempuran 4 kata suatu hari nanti. Kesempatan itu akhirnya muncul dengan sendirinya kepadanya. Bagaimana dia bisa membiarkan dirinya melewatkannya? Ayah, keputusan telah dibuat saat itu. Saya bersedia pergi ke Akademi Shrek dan melayani Akademi, kata Yuanen Tiandang. Dia tidak akan pernah melewatkan kesempatan seperti itu untuk menjadi master armor pertempuran 4 kata, apapun yang terjadi. Yuanen Zentian mengangguk. Baiklah, terima kasih telah melalui masalah ini, Master Sekte Tang. Tang Wulin sangat gembira. Dia tidak memikirkan ide ini sebelum dia datang ke sini. Ide itu muncul setelah Yuanen Yehui bertemu kembali dengan ayahnya dan Yuanen Tiandang naik ke peringkat limit Douluo. Ini akan memberi Yuanen Yehui lebih banyak waktu dengan ayahnya, dan kekuatan tambahan dari peringkat seperti itu jelas merupakan keuntungan bagi Akademi Shrek. Kekuatan mengajar Akademi akan ditingkatkan satu langkah lebih jauh juga. Bab 1572, Ates. Yuanen Zentian menemukan ini juga sangat memuaskan. Mungkin, ini akan memperpanjang penantian sebelum putra sulungnya bisa menggantikannya, tapi itu tidak penting. Dia sudah naik ke tingkat Quasigot, jadi tidak akan menjadi masalah baginya untuk hidup 3-4 dekade lagi. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan senyum di wajahnya agar tidak semakin lebar. Putranya akan menjadi Master Armor Pertempuran 4 kata. Seorang Master Armor Pertempuran 4 kata. Baiklah, mari kita kembali sekarang. Ini adalah acara akbar. Aku akan mengadakan perjamuan untuk kita rayakan. Yuanen Zentian melambaikan tangannya yang besar dan memimpin rombongan saat mereka berjalan kembali ke desa dengan penuh semangat. Hasilnya memuaskan bagi mereka semua. Yuanen Yehui adalah yang paling bahagia karena dia tidak perlu lagi berpisah dengan ayahnya. Dia benar-benar gembira, hanya Xie yang tampak memasang wajah sedih. Dia bertanya-tanya bagaimana rasanya memiliki calon ayah mertuanya yang mengawasi di sisinya sepanjang waktu. Umumnya, seorang ayah mertua akan selalu berusaha mempersulit menantu laki-laki, seperti halnya seorang ibu mertua memperlakukan menantu perempuan. Bagaimanapun, Xie selalu merasa bahwa Yuanen Tiandang memandangnya dengan tatapan aneh dan kadang-kadang, bahkan akan mengungkapkan sikap garangnya. Dia mengalami masa sulit akhir-akhir ini. Namun, dia merasa agak bersemangat setelah melihat Yuanen Yehui begitu bahagia dan dia lebih banyak tersenyum daripada yang dia lakukan selama beberapa tahun terakhir. Inilah yang paling dia inginkan untuknya. Saat Tang Wulin sedang berjalan, dia melihat seseorang sedang menarik lengan bajunya. Dia menoleh ke samping dan melihat wajah yang dipenuhi dengan ekspresi seseorang yang mencoba melancarkan serangan mendadak. Batuk, Uhuk, Erem, Master Sekte Tang. Selain kakak tertua saya, apakah Anda membutuhkan lebih banyak bantuan di pihak Anda? Orang yang menarik Tang Wulin adalah paman kedua Yuanen Yehui, Yuanen Tianxiang. Tang Wulin merasakan sebuah ide muncul di benaknya. Dia mengangguk tanpa ragu sedikit pun. Ya, tentu saja. Selama bencana besar yang menimpa Shrek kami, banyak guru kami telah mengorbankan hidup mereka untuk memberikan kesempatan kepada siswa kami untuk melarikan diri. Kami masih kurang dalam kekuatan mengajar kami. Yuanen Tianxiang terbatuk sekali lagi. Jadi menurutmu aku bisa melakukannya? Gagasan memiliki satu set baju perang 3 kata sangat menarik. Dia belum memiliki satu set baju perang 3 kata. Dilihat dari bakat alaminya, meskipun dia tidak sehebat kakak tertuanya, dia juga tidak boleh diberhentikan. Selama bertahun-tahun, kebencian di hatinya telah memotivasi dia untuk bekerja keras dan berusaha keras dalam berkultivasi. Dia telah mengangkat dirinya ke judul Douluo pada akhirnya. Meskipun dia tidak mampu membuat kemajuan apapun setelah dia mencapai peringkat itu, bagaimanapun juga dia masih merupakan pembangkit tenaga listrik dengan peringkat judul Douluo. Lebih penting lagi, kembalinya Yuanen Yehui kali ini telah memungkinkan kakak laki-laki tertuanya pulih dan simpul di dadanya akhirnya terlepas. Setelah itu, ia menemukan bahwa basis kultivasinya, yang telah lama terhambat, mulai meningkat dengan cepat selama proses kultivasi. Sejak istrinya meninggal, satu-satunya hal yang penting baginya adalah kultivasi. Dia sudah menjadi judul Douluo, namun dia bahkan tidak memiliki satu set baju perang 3 kata dan itu sangat disayangkan. Jika dia bisa menjadi master baju besi pertempuran 3 kata hanya dengan pergi ke Akademi Shrek, akankah dia menemukan kesempatan besar seperti ini lagi? Dia juga tidak mau melewatkan kesempatan besar seperti ini. Akibatnya,
Dia sudah memutuskan untuk pergi ke Shrek lebih awal. Tang Wulin melirik Yuanen Zentian yang berjalan di depan dan dia bergumam dengan ragu. Dia telah mengambil penerus klan, jadi sepertinya agak tidak rasional baginya untuk mengambil putra kedua dari tetua klan juga. Yuanen Tianxiang berbicara dengan gugup, ini akan baik-baik saja. Saya akan menjelaskannya kepada ayah saya. Lagi pula aku bukanlah penerusnya. Putra tertua akan mewarisi harta klan. Jadi, saya orang bebas. Tidak akan menjadi masalah jika saya tinggal di Shrek untuk waktu yang lama. Akademi Shrek adalah tempat yang saya dambakan ketika saya masih muda. Tang Wulin mengangguk dan berkata, selama senior Zentian setuju dengan ini, kami akan menyambut Anda dengan tangan terbuka, tentu saja. Dia percaya bahwa Yuanen Zentian pasti mendengar percakapan mereka dari depan. Keputusan ada di tangan Yuanen Zentian karena itu adalah klan mereka. Selain itu, Tang Wulin menyadari bahwa bukan hanya Yuanen Tianxiang yang sedang menatapnya. Sekelompok pembangkit tenaga listrik di klan kera raksasa Titan semua menatapnya dengan mata bersinar. Dari selusin orang di tempat kejadian, mereka yang memiliki basis kultivasi terlemah berada di peringkat Soldo Luo. Klan kera raksasa Titan adalah desa kecil yang terpencil. Meskipun orang-orang hidup dengan damai, mereka benar-benar kekurangan sumber daya. Karena itu, hidup mereka agak menyedihkan. Yuanen Zentian tidak berbicara atau berbalik. Dia membawa sekelompok orang kembali ke rumah klan. Pesta yang nikmat dimulai tidak lama kemudian. Yuanen Zentian membawa serta kelompok pembangkit tenaga listrik klan untuk menghibur Tang Wulin secara resmi. Dia belum pernah memberikan perlakuan seperti itu kepadanya sebelumnya. Kemampuan seseorang selalu menjadi fondasi saat mendapatkan rasa hormat dari orang lain. Pertempuran antara Xie, Yuanen Yehui dan Tang Wulin telah mendapat persetujuan penuh dari rakyat. Namun, kemampuannya saja tidak cukup untuk mendapatkan rasa hormat dari Yuanen Zentian. Lebih penting lagi, ada identitas Tang Wulin sebagai pengrajin ilahi. Setelah 3 cangkir anggur, mata Tang Wulin bersinar semakin cerah. Di sisi lain, Xie sudah tersungkur di atas meja di dekatnya. Dia mabuk karena Yuanen Tiandang. Firasat buruknya benar. Seorang ayah mertua tidak akan pernah tahan melihat menantu laki-lakinya. Yuanen Tiandang mengusulkan agar Xie menemaninya mencicipi anggur dan bahkan mengusulkan agar Xie minum 3 cangkir anggur untuk setiap cangkir yang dia minum sendiri. Meskipun basis kultivasi Xie cukup kuat, bagaimana dia memiliki keberanian untuk menetralisir alkohol dengan kekuatan jiwanya? Secara alami, dia merosot ke meja ketika dia mabuk. Yuanen Yehui juga tidak menghentikan mereka. Dia melihat dari samping sambil tersenyum. Anggur dalam jumlah kecil seperti itu tidak mungkin membahayakan Xie. Saat dia melihatnya bersaing dengan Xie, dia bisa merasakan cinta ayahnya. Sudah bertahun-tahun sejak dia merasakan itu. Hanya ada kebahagiaan di hatinya sekarang. Jika menjadi lebih buruk, dia akan mencari cara untuk memberi kompensasi kepada Xie melalui cara lain nanti. Tuan Sekte Tang, aku ingin bersulang untukmu lagi. Yuanen Zentian berdiri dan mengangkat cangkirnya. Tang Wulin buru-buru berdiri. Kesenangan adalah milikku. Senior, kamu terlalu sopan. Aku seorang junior, jadi seharusnya aku yang bersulang untukmu. Yuanen Zentian tertawa terbahak-bahak dan bergabung dengan Tang Wulin saat mereka menghabiskan cangkir mereka dalam sekali teguk. Tuan Sekte Tang, saya memiliki permintaan lancang. Meskipun mungkin menyinggung Anda, saya tidak bisa menahan diri. Tidak apa-apa jika Anda berpikir itu tidak nyaman. Tang Wulin berpikir pada dirinya sendiri, sekarang setelah kamu mengatakan itu, bisakah aku benar-benar masih meminta kamu menyimpannya untuk dirimu sendiri? Tidak perlu sopan, senior. Silakan lanjutkan. Yuanen Zentian terkekeh dan berkata, saya ingin mengundang Master Sekte Tang untuk mendemonstrasikan pemurnian surgawi bagi kita. Terus terang, saya belum pernah menyaksikan prestasi luar biasa dari pemurnian surgawi sepanjang hidup saya. Saya selalu ingin melihatnya, jadi saya bertanya-tanya apakah Anda punya waktu untuk mendemonstrasikan sedikit untuk kami. Apakah kamu menanyakan ini karena kamu merasa tidak yakin tentang aku? Tang Wulin berpikir dalam hati. Namun, dia merenungkan dan menyimpulkan bahwa ini hanyalah sifat manusia. Dia mengangguk dan berkata, tentu, tidak apa-apa. Haruskah saya melakukannya sekarang? Giliran Yuanen Zentian yang terkejut kali ini. Tidak ada keraguan bahwa Tang Wulin merasa sangat percaya diri jika dia berani mengatakannya. Kami sudah minum anggur. Saya khawatir itu akan mempengaruhi kondisi Anda,
kata Yuanen Zentian. Tang Wulin tersenyum. Saya baik-baik saja dan saya bisa mencobanya. Namun, tingkat keberhasilan pemurnian surgawi itu sendiri juga tidak dianggap terlalu tinggi. Jadi, saya tidak dapat menjamin bahwa ini akan berhasil dengan pasti, tetapi masih layak untuk melihat prosesnya. Yuanen Zentian merasa dadanya sedikit menegang, tapi dia masih mengangguk setelah memikirkan rencana yang ada di pikirannya. Dia berkata, baiklah, maka kita akan menyusahkan Master Sekte Tang. Tolong beritahu kami jika Anda membutuhkan sesuatu dan saya akan mengirim mereka untuk membuat persiapan. Bisakah kita mulai setelah makan? Tang Wulin melambaikan tangannya. Tidak perlu menyiapkan apapun. Saya hanya akan melakukannya langsung di halaman luar sehingga kami dapat menghibur semua orang. Tang Wulin tidak merasa gelisah. Bagaimana dia akan membawa limit Douluo bersamanya jika dia tidak menunjukkan kemampuannya? Semuanya berharga selama dia bisa pergi bersama Yuanen Tiandang. Banyak pembangkit tenaga dari klan kera raksasa Titan di antara mereka semakin mengagumi Tang Wulin setelah melihatnya menyetujui untuk melakukan demonstrasi tanpa ragu sedikitpun. Tidak ada keraguan bahwa Tang Wulin sangat percaya diri karena dia setuju untuk melakukannya dengan mudah. Meskipun mereka setuju bahwa permintaan sesepuh klan sedikit ofensif, mereka juga sangat ingin melihatnya. Mereka ingin menyaksikan bagaimana seorang pengrajin ilahi menyelesaikan proses penempaannya. Tang Wulin berjalan keluar dari aula dengan langkah panjang dan tiba di halaman utama yang luas di luar. Orang-orang lainnya mengikuti dan berdiri melingkar di sekelilingnya. Bab 1573, One with the Heaven. Tang Wulin mengangkat kepalanya untuk memeriksa cuaca dan merasakan perubahan elemen langit dan bumi. Meskipun dia samar-samar bisa merasakan keracunan di dalam tubuhnya, itu juga membantunya untuk merasa rileks secara emosional. Saat kemampuannya menjadi lebih kuat dan dia selangkah demi selangkah berjalan hingga hari ini, keadaan pikirannya telah dilatih berkali-kali dan itu sudah menjadi sangat sulit. Lebih penting lagi, Tang Wulin percaya diri dibandingkan dengan masa lalu. Akibatnya, tekanan yang dia rasakan di dalam hatinya terus-menerus dilepaskan mengikuti setiap peningkatannya. Dia sangat yakin bahwa suatu hari dia akan dapat berdiri di level yang sama dengan Atlas Douluo saat itu. Dia bahkan mungkin mengejar level ayahnya. Tujuannya tidak terbatas pada benua Douluo. Tujuan akhirnya ditetapkan untuk mencari alam ilahi dan mencari orang tua kandung dan angkatnya. Di sisi lain, orang-orang yang berdiri di sekitarnya untuk melihatnya memiliki perasaan yang sama sekali berbeda saat ini. Di bawah perhatian mereka, Tang Wulin berdiri di tengah halaman. Mereka memperhatikan saat aura Tang Wulin berubah tiba-tiba. Perubahan itu sangat aneh. Rasanya seolah seluruh dirinya tiba-tiba menghilang dalam sekejap. Di sisi lain, dia jelas masih berdiri di sana. Dia ada dalam penglihatan mereka tetapi telah lenyap dari persepsi mereka. Apa ini? Itu yang satu dengan surga. Yuanen Zentian bergumam pada dirinya sendiri. Tang Wulin masih berada di pesta beberapa saat yang lalu, namun dia telah menyelesaikan satu dengan surga di saat berikutnya. Itu bukanlah sesuatu yang dapat dicapai hanya dengan memiliki kekuatan spiritual yang kuat tetapi yang lebih penting, orang tersebut harus memahami hukum langit dan bumi. Masa depan pemuda ini benar-benar tidak terbatas. Tidak heran dia mampu menjadi Master Sekte Tang Sekte dan Master Pavilion Dewa Laut Akademi Shrek di usia yang begitu muda. Bulan cerah dan bintang-bintang sedikit. Tang Wulin akhirnya mulai bergerak. Dia mengangkat tangan kanannya untuk melemparkan sepotong logam dengan semua sisi panjangnya sekitar setengah meter. Logam yang dibuang tampak tidak berbobot. Itu terlempar ke udara sebelum naik perlahan ke langit. Di sisi lain, Tang Wulin perlahan mengangkat kepalanya dan menatap logam yang terlempar ke udara dengan tatapan membara. Tiba-tiba, semburan kesadaran yang tak tertandingi muncul dari tubuhnya. Tepat pada saat itu, Tang Wulin yang telah menyelesaikan One with the Heaven awalnya dan yang tubuhnya tampaknya telah berubah menjadi ilusi seperti naga raksasa yang terbangun. Mengangkat tangannya dan melontarkan pukulan. Mengaum, raungan naga yang terangsang bergema di seluruh langit dan bumi. Seekor naga raksasa emas keluar dari kepalan Tang Wulin begitu saja. Naga raksasa emas yang mempesona memiliki kumis dan rambut berdiri dengan setiap sisiknya tampak jernih. Itu tampak sangat mempesona dan gemerlap di malam hari. Naga raksasa itu naik ke langit dan tiba-tiba menabrak logam. Sungguh aneh bahwa sama sekali tidak ada perubahan pada logam itu sendiri. Seolah-olah itu tidak terkena dampak apapun tetapi naga raksasa itu telah membungkusnya saat terus bangkit kembali.
Sinar keemasan menyapu langit saat naga raksasa melonjak ke langit. Di sisi lain, potongan logam hitam pekat meledak dengan cahaya keemasan yang menyilaukan pada saat itu. Seolah-olah matahari kecil keemasan muncul di udara. Cahaya keemasan yang memancar menyembur lebih dari 10 kaki ke udara sambil melingkar dalam cahaya bintang. Itu adalah produk yang dimurnikan 1000 kelas super yang memancarkan cahaya setinggi 10 kaki. Tang Wulin tidak menggunakan palu tempanya tetapi dia telah menggunakan satu pukulan untuk mengangkat potongan logam ini ke tahap 100 halus diikuti oleh 1000 halus. Selain itu telah mencapai standar tertinggi dari Tousan Refinement. Ada juga pandai besi di klan Yuanen, tetapi peringkat tertinggi pandai besi mereka hanyalah alam penempaan roh. Orang ini juga seorang master yang terampil di klan. Dia menyaksikan logam itu menyembur dengan pancaran seolah-olah dia benar-benar tergila-gila. Dia tidak pernah membayangkan bahwa pandai besi benar-benar dapat menggunakan metode seperti ini untuk menyelesaikan proses penempaan. Itu benar-benar tidak bisa dipercaya. Namun, Tang Wulin berhasil menyelesaikannya. Logam itu akhirnya mulai jatuh. Namun, sinar keemasan di permukaannya tetap bersinar terang. Selain itu, ada juga pola naga samar yang melingkari logam itu. Mata Tang Wulin bersinar cemerlang. Pada saat ini, dia hanya bisa merasakan esensi, energi, dan jiwanya sudah terangkat ke puncaknya. Dia dengan lembut mengayunkan tangannya dan mengeluarkan sepasang palu tempah hitam di tangannya. Aura aneh dilepaskan dari tubuhnya saat kesadaran palu membubung ke langit. Dia mengayunkan kedua lengannya pada saat yang sama dan sepasang palu tempah melonjak ke langit. Pada saat yang tepat ketika mereka terbang ke langit, permukaan palu tempah yang gelap gulita tiba-tiba meledak dengan cahaya perak yang menyilaukan. Cahaya 7 warna samar melingkari cahaya perak. Palu gandanya terangkat dan terbang dengan sendirinya di sepanjang jejak misterius yang mirip dengan meteor yang mengejar bulan di langit. Kemudian, palu-palu itu menabrak potongan logam secara berurutan. Dentang, dentang, dua suara renyah terdengar. Logam itu terbang pada saat tumbukan dan terdengar suara ledakan yang menusuk. Sinar keemasan terciprat kemana-mana sekaligus. Sepasang palu tempah sepertinya menjadi hidup. Itu memproyeksikan bentangan bayangan cahaya yang menyilaukan di langit saat serangkaian suara tabrakan terus terdengar memancar dari udara. Cahaya perak berkibar di udara. Rasanya bahkan kembang api yang paling mempesona di dunia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan sepersejutanya. Potongan logam itu sudah menyusut setengahnya setelah Tousan Refinement sebelumnya. Saat ini, ukurannya juga mulai terus menyusut selama proses pemalu yang konstan dari palu tempah. Piecing pancaran berkilauan. Cahaya keemasan yang awalnya melonjak mulai meredup, atau lebih tepatnya sedang dipadatkan. Hanya dalam 1 menit singkat, pembangkit tenaga listrik dari klan kera raksasa Titan di tempat kejadian yang menonton demonstrasi mulai merasa pusing. Bisakah seseorang benar-benar memalsukan seperti ini? Ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan metode penempaan yang begitu menarik dalam hidup mereka. Bagaimana mereka bisa menahan diri untuk tidak merasa terkejut? Meskipun sepenuhnya menyadari bahwa Tang Wulin sengaja pamer, mereka masih tidak punya pilihan selain mengaguminya dari lubuk hati mereka. Bersenandung, suara dengungan aneh terdengar. Sepasang palu tempah turun dari langit dan mendarat kembali ke tangan Tang Wulin. Di sisi lain, potongan logam itu tetap mengambang di udara. Tubuhnya yang awalnya berbentuk kubus telah berubah menjadi bola saat ini dan dengan lembut menggigil di langit seolah-olah berusaha untuk membebaskan diri dari sesuatu. Dentang. Perasaan indah datang memancar ke semua orang. Rasanya seperti penampilan bayi yang baru lahir di dunia ini. Meskipun itu hanya fluktuasi kesadaran sesaat, semua orang di tempat kejadian dapat dengan jelas merasakannya karena kekuatan mereka. Pandai besi Spirit Forging Realm di klan Titan Giant Ape tiba-tiba berseru. Itu penempaan roh penciptaan. Dia mampu melakukan Spirit Forging juga sehingga dia bisa mengenali efek dari Spirit Forging. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa seseorang dapat menyelesaikan Spirit Forging dengan kecepatan yang begitu cepat. Itu benar-benar tidak bisa dipercaya. Kecepatan ini benar-benar terlalu cepat. Apalagi itu dilakukan dengan kesempurnaan seperti itu. Ini adalah pertama kalinya dia menyadari bahwa seseorang benar-benar bisa bermain dengan menempa dengan cara ini. Ini sudah melampaui jangkauan pemahamannya tentang penempaan. Ya, itu tepatnya penempaan roh penciptaan. Tang Wulin sama sekali tidak repot menggunakan palu untuk mengetuk logam, tetapi dia sudah mampu melakukan langkah ini. Sementara itu, Tang Wulin akhirnya melompat ke atas.
Siluetnya bergerak seperti naga saat dia tiba di depan potongan logam dalam sekejap. Sinar ungu emas menyembur keluar dari matanya dan menyinari logam tempa roh yang baru lahir. Logam yang ditempa roh itu berguncang dengan keras sekaligus. Sementara itu, sepasang palu tempa Tanggulin sudah dengan lembut mendarat di atas logam. Ini benar-benar berbeda dari metode palu terbangnya sebelumnya yang menekankan pada gerakan besar. Kali ini, metode penempaannya halus dan indah seolah-olah dia sedang berusaha menghasilkan karya seni yang sempurna dengan hati-hati dan presisi. Ada tekstur indah yang tak terlukiskan pada produknya. Suara ketukan yang renyah dilengkapi dengan ritme yang menarik namun menyenangkan. Itu terdengar seperti musik paling menyenangkan di dunia ini yang bertahan di langit. Perasaan itu luar biasa. Itu benar-benar terdengar seperti melodi para peri. Di sisi lain, potongan logam itu juga terus mengeluarkan suara dengungan lembut. Kedengarannya seperti bayi yang baru lahir mendekut ayahnya sambil menyusui makanan. Tidak ada perubahan pada permukaan bola logam itu, tetapi pancaran cahaya keemasan di permukaannya dilepaskan sekali lagi. Itu berbeda dibandingkan dengan cahaya keemasan yang cerah. Kali ini, pancaran keemasannya kental, dan bahkan penuh dengan spiritualitas. Cahaya keemasan berkilauan, aliran pola cahaya berbentuk naga dilepaskan keluar. Pola cahaya berulang kali berputar di sekitar logam saat perlahan-lahan berubah menjadi lebih jelas. Mereka memutar logam dan juga Tanggulin. Pola-pola itu bersorak kegirangan. Spirit Forging telah menciptakan kehidupan sementara Soul Forging telah menganugerahkannya dengan kecerdasan. Kemegahan emas berkilauan. Bayangan besar tiba-tiba muncul di belakang Tanggulin. Siluet sebening kristal muncul darinya. Itu tidak lain adalah Yuanen Zentian. Dalam adegan tersebut, Yuanen Zentian melontarkan pukulan dan mengakibatkan perubahan warna di langit dan di tanah. Tepatnya serangan terakhir ketika Tanggulin menahan 3 serangan darinya saat itu. Kesadaran tinju yang tampaknya mampu menembus langit dan bumi muncul begitu saja di belakang punggung Tanggulin. Itu adalah konkretisasi pikiran. Kemudian, pemandangan itu hancur dalam raungan keras sebelum berubah menjadi bintik-bintik pancaran yang menyatu menjadi bola logam di depan Tanggulin dari segala arah. Adegan mengerikan muncul. Bola logam bergetar hebat dan menghasilkan perasaan yang sangat familiar bagi Yuanen Zentian. Itu adalah kesadaran tinju. Ya, kesadaran kepalan tangan itu persis sama dengan miliknya. Apa itu tadi? Ini sudah lebih dari sekadar memberikan kecerdasan pada logam, tetapi dia bahkan telah menganugerahkan logam itu dengan anugerah alami. Pandai besi Spirit Forging Realm sudah terpana melihat pemandangan itu. Mungkinkah ini benar-benar dilakukan dengan penempaan? Meskipun dia masih belum mampu melakukan Soul Forging, dia telah melihatnya sebelumnya. Namun, proses penempaan jiwa seperti ini adalah sesuatu yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Bab 1574, Shocking Heavenly Refinement. Tindakannya ini tidak lagi sesederhana menganugerahkan logam dengan kecerdasan. Dia bahkan telah menganugerahkannya dengan anugerah alam. Itu luar biasa, itu benar-benar luar biasa. Bahkan untuk seseorang seperti Yuanen Zentian yang tidak memahami penempaan dengan baik, dia tidak memiliki keraguan sedikit pun terhadap identitas Tanggulin sebagai pengrajin ilahi. Seberapa dalam pemahamannya tentang penempaan untuk mencapai level ini? Kenyataannya, ini adalah kemampuan yang diciptakan oleh Tanggulin. Meskipun Zhenhua adalah pengrajin ilahi, masih ada beberapa perbedaan antara basis kultivasinya dan milik Tanggulin. Terutama perbedaan besar di jajaran kekuatan spiritual mereka. Di sisi lain, pemahaman Tanggulin tentang hukum dan fakta bahwa ia diberkati oleh seluruh pesawat telah memungkinkannya untuk menciptakan metode penempaan yang mampu menganugerahkan logam dengan tingkat anugerah alami tertentu. Itu tidak seperti logam yang diberikan anugerah alami dapat digunakan untuk melepaskan serangan seperti Yuanen Zentian, tetapi itu mampu membuat logam menjadi lebih kompatibel dengan master jiwa yang mampu melepaskan serangan yang mirip dengan Yuanen Zentian. Di sisi lain, kompatibilitas baju perang dengan master jiwa akan memiliki dampak yang sangat besar pada kegunaan dan kekuatan baju perang. Untuk menjelaskan dengan cara yang paling sederhana, metode Tanggulin sama dengan menanam sirkuit inti ke dalam potongan logam selama proses penempaan. Deng. Logam itu terus berdengung saat lapisan demi lapisan kecemerlangan mekar keluar dari permukaannya. Itu bertindak seolah-olah sedang mencoba untuk menolak proses tersebut. Namun, perlawanan perlahan menjadi tenang dan menghilang di bawah kesadaran spiritual Tanggulin yang berangsur-angsur menenangkan.
Di sisi lain, kesadaran kepalan tangan itu tercetak pada logam secara nyata. Tang Wulin mengarahkan palunya untuk memproyeksikan ribuan bayangan dengan tangannya. Di mata orang-orang, potongan logam itu tampak terangkat dan berputar-putar saat bunga segar yang indah terbentuk dari bayang-bayang palu. Itu tampak seperti menari dengan gembira dalam irama. Itu adalah keterampilan tertinggi dari kesempurnaan, itulah keterampilan tertinggi dari kesempurnaan. Yuanen Zentian tidak bisa menahan desahan dari lubuk hatinya sementara pandai besi klan kera raksasa Titan sudah bermandikan air mata saat ini. Cukup baginya untuk bisa menyaksikan proses penempaan seperti itu seumur hidupnya. Sementara itu, semua bayangan palu tiba-tiba menghilang dan Tang Wulin juga turun dari langit hanya menyisakan potongan logam yang mengambang dan berkilau di udara. Tang Wulin mengayunkan palu untuk menarik busur di udara. Ekspresi wajahnya akhirnya berubah serius. Orang-orang di sekitarnya jelas bisa merasakan fluktuasi energi yang kuat di udara. Rasanya berbeda dari mobilisasi kekuatan jiwa. Rasanya seolah-olah energi yang tersebar luas sedang dikumpulkan dari segala arah. Energi yang berkumpul di udara dengan cepat memadat dan mekar. Itu terbentuk menjadi awan berasap samar yang terdiri dari pancaran 4 warna termasuk merah, biru, kuning, dan hijau. Awan menjadi semakin jelas dan semakin jelas saat kekuatan langit dan bumi berangsur-angsur meledak. Itu adalah bencana unsur. Setelah merasakan aura hukum yang menakutkan, Yuanen Zentian berubah wajah. Dia buru-buru melepaskan kekuatan jiwanya dan membentuk lapisan perlindungan melalui hubungannya dengan hukum langit dan bumi untuk melindungi orang-orang di sisinya dan aula di belakangnya. Tang Wulin mengangkat kepalanya dan meraung ke langit. Rambut panjangnya terbang tertiup angin dan memancarkan suatu bentuk keliaran yang sembrono. Tepat pada saat ini, rasanya seolah-olah dia adalah satu-satunya orang di antara langit dan bumi. Dia tak kenal takut meskipun dihadapkan oleh bencana petir yang kuat. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Suara ledakan keras terdengar. Petir 4 warna menyambar dari langit. Tang Wulin membimbing dengan palu kanannya. Petir yang seharusnya menyambar potongan logam telah meledak ke tubuhnya di bawah bimbingannya. Seketika, seluruh tubuh Tang Wulin ternoda menjadi 4 warna. Ledakan itu membuat orang-orang di sekitarnya berteriak ketakutan termasuk Yuanen Yehui dan Xie Xie. Meskipun mereka tidak menyadari bencana elemental, setiap orang di sana bisa merasakan aura hukum yang menakutkan di sana. Kekuatan dampak yang mengerikan sudah cukup untuk memicu ketakutan pada siapapun. Namun, Tang Wulin mengarahkan kekuatan tumbukan ini ke dirinya sendiri dengan paksa. Itu benar-benar terlalu menakutkan. Namun, lapisan pancaran lembut 4 warna menyembur keluar dari tubuhnya di saat berikutnya dan menyembur ke logam yang melayang di langit. Logam itu mulai berdengung sekali lagi. Kali ini, diiringi dengan suara dentang. Kesadaran gembira bisa dirasakan dengan jelas oleh setiap orang di tempat kejadian. Apakah dia mencoba menyaringnya? Semua orang semakin terkejut ketika mereka mulai memahami metode anehnya. Dia menggunakan tubuhnya untuk menyaring kekuatan menakutkan yang terkandung dalam bencana unsur dan kemudian mengarahkan hukum yang berguna ke dalam logam untuk fusi. Apakah itu benar-benar bisa dilakukan? Apakah itu tidak membahayakan tubuhnya? Pada saat yang sama ketika orang-orang terkejut, aliran bencana petir 4 warna telah melanda dan meledak dengan liar ke tubuh Tang Wulin di bawah bimbingannya. Pada kenyataannya, malapetaka petir diperlukan untuk menyerang logam untuk menghasilkan pemurnian surgawi berkualitas tinggi. Kekuatan destruktif dalam malapetaka elemental mampu menghasilkan efek pembersihan pada logam. Namun, keuntungan terbesar untuk logam adalah infus hukum. Meskipun proses penempaan itu penting tetapi hanya bisa menempati sekitar 30% dari efek seluruh proses pemurnian surgawi. Pemurnian surgawi yang sempurna benar-benar membutuhkan malapetaka petir untuk meledak ke logam. Pada saat yang sama, Tang Wulin harus terus mengarahkan kelebihan petir. Namun, itu akan meningkatkan kesulitan penempaan jika itu yang terjadi. Kegagalan pemurnian surgawi sebagian besar disebabkan pada tahap itu. Zhen Hua tidak punya pilihan karena tubuhnya tidak mampu menahan ledakan langsung bencana unsur lagi. Namun, tidak demikian halnya dengan Tang Wulin. Keuntungan terbesar menggunakan metode penempaan ini adalah tingkat keberhasilannya sangat tinggi. Bahkan, dapat dikatakan bahwa tingkat keberhasilan menghasilkan pemurnian surgawi berkualitas tinggi adalah 70%. Ini benar-benar pilihan terbaik untuk Tang Wulin karena tingkat keberhasilannya yang tinggi, terutama ketika dia mencoba menunjukkan kemampuannya. Pancaran 4 warna secara bertahap tumbuh lebih tebal.
Itu hanya muncul di permukaan logam pada awalnya kemudian benar-benar melebur menjadi logam di kemudian hari dan mengubah struktur internal logam. Bahkan lebih aneh lagi bahwa logam itu secara bertahap mengubah bentuknya. Dengan infus pancaran 4 warna, Tang Wulin sama sekali tidak perlu menempa lagi, tetapi logam itu telah berubah menjadi bentuk sarung tinju. Selain itu menjadi lebih halus. Gemuruh. Aliran bencana petir yang mengerikan setebal tong air telah tiba. Itu menghantam tubuh Tang Wulin sedemikian rupa sehingga seluruh tubuhnya dilahap oleh bencana petir yang mengerikan. Kakak laki-laki, Xie hendak berlari tanpa sadar tetapi dia dihentikan oleh Yuanen Tiandang di sisinya. Bodoh, bencana petir yang dia alami tidak pernah bocor sama sekali. Ini menandakan bahwa dia masih memegang kendali mutlak. Apakah Anda mencoba mencari kematian dengan berlari? Dia memiliki lebih banyak pengalaman daripada Xie tentunya. Xie tertegun sejenak setelah ditangkap oleh calon ayah mertuanya. Dia baru menyadari bahwa sama sekali tidak ada kerusakan yang terjadi pada rumah klan raksasa Titan selama proses diledakkan oleh sambaran petir yang mengerikan. Sangat jelas bahwa ini karena kendali mutlak Tang Wulin. Gemuruh. Pancaran 4 warna melonjak ke dalam logam seperti air pasang. Di permukaan logam, lapisan bayangan cahaya muncul. Kesadaran tinju yang dimasukkan ke dalam logam sebelumnya tampaknya telah menyerap transformasi hukum. Tiba-tiba meledak dengan aura yang 100 kali lebih kuat. Fluktuasi kesadaran kepalan tebal muncul dari udara tipis dan memancarkan perasaan yang kuat seolah mencoba bertarung dengan langit dan bumi. Sudah ada orang tambahan di sebelahnya tanpa pemberitahuan. Orang itu tepatnya adalah Erming. Ekspresinya terus berubah saat dia melihat sarung tinju yang memancarkan aura Titan Divine Pang yang tebal di langit. Pada akhirnya, dia tidak bisa menahan nafas. Kecerdasan umat manusia tidak sebanding dengan jiwa binatang buas. Surga benar-benar telah memberkati umat manusia terlalu banyak. Bayangan cahaya berkilauan, pancaran 4 warna yang mengelilingi tubuh Tang Wulin dan awan bencana di langit berangsur-angsur menghilang. Sepotong logam mekar dengan kesadaran yang tebal. Pada saat berikutnya, semua kecemerlangan menyatu ke dalam saat logam turun dari langit dan mendarat di telapak tangan Tang Wulin. Itu mendapatkan kembali bentuk gelap gulita seperti pada awalnya. Seandainya bukan karena perubahan bentuknya, ia seolah-olah tidak mengalami transformasi sama sekali. Bab 1575, Yuanen Sentience Decision. Tang Wulin menangkap logam itu saat dia menghembuskan napas. Petir 4 warna berkilauan di sekujur tubuhnya. Namun, dia tampak agak mirip dengan sebelumnya kecuali keringat terlihat keluar dari dahinya. Dia telah menyelesaikan putaran pemurnian surgawi. Sudah sangat sulit bagi seseorang untuk dapat melakukan penyempurnaan surgawi sejauh ini. Tang Wulin maju selangkah saat dia tiba di depan Yuanen Sentian dan melewati logam berbentuk sarung tinju di tangannya. Aku beruntung tidak mencemarkan komisimu. Yuanen Sentian tanpa sadar menerima potongan logam itu. Pada saat dia mengambilnya di tangannya, dia hanya bisa merasakan seolah-olah seluruh tubuhnya bergetar. Rasanya potongan logam ini adalah bagian dari tubuhnya. Sama sekali tidak ada rasa asing. Lapisan pancaran 4 warna terbenam di permukaan logam hitam pekat segera setelah dia memasukkan sedikit kekuatan jiwa ke dalamnya. Hukum berubah dan kekuatan jiwa mulai berjalan sekaligus. Rasanya seolah-olah logam itu bisa meledak dengan kekuatannya yang ditingkatkan berkali-kali lipat dalam sepersekian detik. Orang harus tahu bahwa ini hanyalah sepotong logam dan bukan baju perang. Sepotong logam yang bisa mencapai sejauh ini. Apakah ini seharusnya logam pemurnian surgawi? Itu benar-benar produk pemurnian surgawi dan juga sangat mengesankan. Yuanen Sentian menarik napas dalam-dalam. Aura seluruh orangnya berubah sedikit tergesa-gesa. Orang tua ini benar-benar tidak menyangka akan mendapat kesempatan untuk menyaksikan pemurnian surgawi di masa hidupnya. Selain itu, saya telah menyaksikan penyelesaian pemurnian surgawi yang berhasil. Master Sekte Tang, aku mengagumimu. Dia telah kehilangan semua niatnya untuk membenci Master Sekte muda seperti Tang Wulin dan dikagumi dari lubuk hatinya. Tang Wulin tersenyum. Ini untuk hiburan semua orang setelah pesta anggur. Untungnya, saya agak beruntung hari ini telah berhasil dalam satu upaya. Kami telah memuat gratis di klan Anda selama beberapa hari ini, jadi tolong ambil logam yang dimurnikan dari surga ini sebagai tanda penghargaan kami. Yuanen Sentian buru-buru berkata, bagaimana tidak apa-apa. Ini benar-benar terlalu berharga. Seseorang dapat mengetahui betapa berharganya sepotong logam yang dimurnikan dari surga.
Meskipun itu tidak bisa dibandingkan dengan senjata ilahi, setiap bagian dari logam yang dimurnikan surgawi mungkin bisa menghasilkan kelahiran kembali baju besi perang master jiwa tingkat tinggi. Meskipun Yuanen Zentian berbicara dengan cara ini, dia tidak memiliki niat sedikit pun untuk mengembalikan potongan logam itu ke Tang Wulin. Kata-kata, tidak dapat melepaskan diri dari objek, sangat tepat untuk menggambarkan perasaannya saat ini. Tang Wulin terkekeh, "Senior, tolong jangan terlalu sopan. Saya akan mengambil senior Tiandang jadi bagaimanapun juga hadiah kecil itu diperlukan." Yuanen Zentian melirik Tang Wulin dengan tatapan penuh arti di matanya. Dia tiba-tiba tersenyum. "Tidak, Tiandang tidak akan pergi bersamamu." Tang Wulin tertegun. Yuanen Tiandang yang berdiri di sampingnya adalah orang pertama yang panik. Dia buru-buru memanggil, "Ayah, kamu." Dia hampir menuduh ayahnya melanggar janjinya. Setelah menyaksikan kemampuan asli Tang Wulin untuk melakukan pemurnian surgawi, dia bahkan lebih diantisipasi untuk menjadi Master Armor Pertempuran 4 kata. Dia baru saja naik ke limit Douluo. Jika dia bisa memiliki satu set baju perang 4 kata milik dirinya sendiri, dia akan segera diangkat ke pembangkit tenaga listrik peringkat demigod. Itu adalah dunia yang dicari oleh setiap master jiwa. Yuanen Zentian melambaikan tangannya untuk memberi isyarat agar putranya tetap tenang. Dia tahu bahwa tidak hanya Yuanen Tiandang tetapi anggota klan lainnya termasuk Yuanen Tianxiang juga semua melihat Tang Wulin dengan tatapan seolah-olah mereka sedang melihat harta yang berharga. Yuanen Zentian sangat ingin mengomel bahwa akan sulit untuk memimpin klan ketika keinginan rakyat dibubarkan. Klan semua gatal untuk mencoba setelah diyakinkan oleh anak laki-laki Tang Wulin. Di sisi lain, tidak hanya anggota klannya yang terpengaruh dalam kenyataan. Bagaimana mungkin dia tidak ingin mencoba sebagai kepala klan kera raksasa Titan saat ini? Dia masih memegang sepotong logam halus surgawi di tangannya. Saat dia merasakan tingkat harmoni yang sempurna yang tampaknya menghasilkan logam yang mencoba masuk ke dalam kulitnya, dia akhirnya mengambil keputusan. "Master Sekte Tang, ada sesuatu yang ingin saya tanyakan." Tang Wulin sedikit mengernyit. Dia merasa sedikit tidak senang dengan tindakan pelanggaran Yuanen Zentian. Namun, tidak banyak yang bisa dia katakan. Orang lain itu adalah senior. "Silakan, senior." Yuanen Zentian terkekeh. "Aku ingin tahu berapa skala Akademi Shrek yang direkonstruksi." Tang Wulin berbicara tanpa ragu sedikit pun. Shrek diledakkan ke tanah datar sebelumnya dan mengakibatkan air bawah tanah terbentuk menjadi danau dewa laut yang kita miliki sekarang. Akademi akan memasukkan semua area di sekitar danau dewa laut ke dalam pembangunannya. Proyek pendahuluan akan difokuskan pada pembangunan sebagian gedung akademik tetapi seluruh danau dewa laut telah ditutupi oleh perangkat jiwa isolasi kita sekarang. Tidak mungkin dunia luar bisa mendeteksi kemajuan kita. Di masa depan, kami pasti akan membangun secara besar-besaran di area ini termasuk Sekte Tang. Adapun skala konstruksi akhir, kami berharap dapat membangun di sekitar seluruh area di sekitar Danau Dewa Laut menjadi bagian dari Akademi Shrek di masa depan dan membentuk kota Shrek yang baru. Tentu saja, ini adalah proyek besar. Luas permukaan Danau Dewa Laut sekarang bahkan lebih besar dari seluruh kota Shrek sebelumnya. Butuh waktu yang sangat lama untuk membangun kota Shrek baru di sekitar danau. Mungkin, generasi kami mampu menyelesaikan proyek tersebut, tetapi kami percaya bahwa rekonstruksi pasti akan berhasil dalam waktu dekat. Selain itu, kami pasti akan menjadi lebih baik dari kota Shrek sebelumnya. Yuanen Zentian mengangguk. Karena ini adalah tempat yang sangat besar, saya ingin tahu apakah Anda dapat menjual sebidang tanah kepada kami. Tentu saja, akan lebih baik lagi jika Anda dapat membantu kami membangun secara gratis. Kata-katanya terdengar biasa saja tetapi semua orang di tempat kejadian termasuk Erming yang berdiri di belakangnya tidak dapat menahan perasaan tercengang setelah mendengarkan kata-katanya. "Ayah, apa maksudmu?" Yuanen Tiandang menoleh ke arah ayahnya dengan bingung. Yuanen Zentian dengan tenang memandang ke arah putranya. "Nak, kamu bukan satu-satunya yang ingin menjadi Master Armor Pertempuran 4 kata. Klan telah puas untuk tetap mengasingkan diri selama bertahun-tahun dan orang-orang kami telah menjadi berpikiran sempit. Ini adalah dunia yang luas yang kita tinggali dan sudah waktunya bagi kita untuk pergi keluar juga. Mungkin saya tidak memiliki keberanian untuk melakukannya di masa lalu, tetapi tidak ada yang menghentikan saya dengan kehadiran Tetua Erming di sini. Selama Penatua Erming setuju, saya berencana untuk memindahkan klan kami."
Saya percaya bahwa tidak ada tempat yang lebih cocok bagi kami selain kota Shrek yang baru dalam konstruksi. Dia sekali lagi melihat ke arah Tang Wulin. Sekte Master Tang, kami tidak akan menjadi freeloader dan menggantikanmu tanpa alasan. Meskipun klan kami tidak kaya, garis keturunan kami adalah yang paling ahli dalam mengendalikan elemen tanah. Kecepatan kita dalam menggali bumi benar-benar lebih cepat dari manusia biasa. Bahkan mesin jiwa tidak bisa dibandingkan dengan kita. Saya percaya bahwa kami akan sangat membantu dalam proses membangun kembali Shrek Academy. Tang Wulin baru saja mempertimbangkan situasi tanpa sadar menelan seteguk air liur pada saat ini. Senior, apakah kamu serius? Dia seharusnya membawa 1 atau 2 guru bersamanya, namun sedikit yang dia tahu bahwa dia akan membawa serta seluruh klan. Mungkinkah ada yang lebih menakjubkan dari ini? Meskipun klan kera raksasa Titan adalah klan tertutup, ada total 8 pembangkit tenaga listrik dari peringkat Douluo ke atas di klannya. Ada juga 2 limit Douluo. Penyertaan mereka ke Akademi Shrek tidak hanya dapat digambarkan sebagai hal yang baik, tetapi juga merupakan tindakan untuk membangun fondasi yang kokoh. Selain itu, identitas Yuanen Zentian, putra-putranya, dan anggota klan tetap tidak diketahui dunia luar. Mereka bahkan lebih cocok untuk dianggap sebagai kekuatan tersembunyi dan dapat diperlakukan sebagai cadangan akademi. Suara Erming tiba-tiba menjadi tidak menyenangkan. Bagaimana saya bisa mengatakan tidak untuk itu? Bagaimana saya bisa membuat keputusan? Terserah kalian semua, saya tidak memenuhi syarat untuk tidak setuju. Dia merasa bersalah terhadap anggota klannya. Meskipun mereka adalah keturunannya, dia tidak pernah melakukan apapun untuk mereka. Akibatnya, dia tidak keberatan mengonsumsi 2 tetes esensi darah tempo hari untuk membantu Yuanen Zentian dan Yuanen Tiandang. Yuanen Zentian terkekeh. Jadi keputusan sudah diambil. Saya akan mengatur beberapa klan untuk tetap tinggal untuk menjaga rumah leluhur kami sementara orang-orang lainnya akan mengikuti saya untuk pindah. Kalian semua puas sekarang, kan? Saya tahu bahwa setiap orang dari Anda telah mengambil keputusan. Bahkan jika saya menjaga tubuh fisik Anda, apa gunanya jika saya tidak dapat menjaga pikiran Anda di sini? Orang tua ini sebaiknya pergi bersamamu. Pemimpin klan yang selalu sangat tegas mengungkapkan humornya pada kesempatan langka. Hidup kakek, Yuanen Yehui tiba-tiba menerkam kepelukan Yuanen Zentian dan berteriak keras kegirangan. Yuanen Zentian tertegun sejenak. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak kesurupan. Terakhir kali cucunya memeluknya dalam kegembiraan seperti itu sepertinya sejak dia masih sangat muda. Saat dia mengingat pertemuan tragis cucunya ketika dia masih muda, dia tidak bisa menahan untuk memeluknya dengan erat. Jangan khawatir, kakek akan selalu berada di sisimu di masa depan. Siapapun yang berani menggertakmu, kakek akan memukulinya untukmu. Dia secara tidak sengaja melirik Xie saat dia berbicara. Xie merasa menggigil di punggungnya setelah memperhatikan pandangan Yuanen Zentian. Xie telah berdamai dengan gagasan ayah mertuanya yang akan datang bersama mereka. Namun sekarang ada ayah dari ayah mertuanya. Itu adalah 2 limit Douluo yang hebat. Bagaimana dia akan menjalani sisa hidupnya di masa depan? Jelas bahwa tidak ada banyak perbedaan dalam pandangan Yuanen Zentian dibandingkan dengan Yuanen Tiandang. Dia dalam masalah. Tang Wulin tersenyum saat dia melihat situasi bermain di samping. Hasilnya sangat menakjubkan. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan keuntungan menjadi pengrajin ilahi. Meskipun itu pasti akan melelahkan baginya di masa depan, itu semua sepadan. Itu dianggap sebagai bantuan tepat waktu baginya untuk dapat membawa begitu banyak pembangkit tenaga listrik untuk membantu dalam rekonstruksi Akademi Shrek. Bab 1576, The Win-Win Situation. Pantas saja Yuanen Zentian meminta Tang Wulin untuk memberikan demonstrasi pemurnian surgawi lebih awal. Sekarang Tang Wulin memikirkannya, Yuanen Zentian punya rencananya sendiri. Karena rencananya melibatkan pemindahan seluruh klan, dia ingin memastikan apakah Tang Wulin benar-benar ahli dalam pemurnian surgawi. Sekarang setelah dikonfirmasi, Yuanen Zentian membuat keputusan tanpa ragu sedikitpun. Ini adalah situasi win-win pasti. Klan kera raksasa Titan yang bergabung ke dalam Sekte Tang dan Akademi Shrek tentu saja dapat dianggap sebagai tindakan kolaborasi satu sama lain untuk melewati kesulitan. Pada saat yang sama, klan kera raksasa Titan akan memiliki baju besi perang 4 kata dan baju besi perang 3 kata karena janji Tang Wulin. Seluruh kemampuan klan akan mengalami lompatan kualitatif yang sangat besar. Selain itu,
masa depan klan juga akan terjamin. Masa kejayaan klan mereka sudah dekat. Meskipun Akademi Shrek dihancurkan, orang dapat melihat rahasia terdalam dari Akademi nomor 1 di benua itu yang telah diwariskan selama 20.000 tahun hanya dengan menilai situasi selama Just for a Spouse Festival. Selain itu, ada juga Sekte Tang yang telah ada selama 20.000 tahun. Klan pasti tidak akan dirugikan karena berada di pihak mereka. Selain Yuanen Zentian dan Yuanen Tiandang, ada total 6 limit Douluo di Akademi Shrek dan Sekte Tang. Itu adalah kekuatan mengerikan yang tidak mungkin dimiliki oleh kekuatan lain saat ini. Akibatnya, itu adalah situasi win-win. Itu adalah kesempatan besar bagi kedua belah pihak. Selain itu, Yuanen Zentian juga sangat menghargai sesuatu yang lain dalam situasi ini. Justru anugerah alami Tang Wulin. Berapa umur Tang Wulin? Dia adalah seorang pria yang berusia lebih dari 20 tahun tetapi sudah menjadi judul Douluo dan pengrajin ilahi di luar waktunya. Yuanen Zentian juga terkejut mengetahui tentang pemahaman hukum Tang Wulin meskipun dia adalah limit Douluo yang berpengalaman. Seberapa jauh Tang Wulin melangkah di masa depan? Tidak ada limit Douluo yang tidak berharap untuk mengejar dunia itu. Alhasil, Yuanen Zentian sudah mempertimbangkan banyak hal setelah Tang Wulin menyampaikan undangan ke Yuanen Tiandang. Sepertinya keputusan Yuanen Zentian dibuat dengan terburu-buru tapi sebenarnya dibuat setelah pertimbangan yang matang. Perasaannya diaduk untuk pertama kalinya ketika dia pergi mencari Yuanen Yehui di kota Mingdu saat itu. Yuanen Yehui hanya 1 tahun lebih tua dari Tang Wulin namun dia sudah mendekati peringkat judul Douluo. Ini adalah sesuatu yang dia dan Yuanen Tiandang tidak mampu lakukan. Di sisi lain, mereka berdua sudah menjadi pembangkit tenaga peringkat limit Douluo sekarang. Kedua kalinya perasaannya diaduk adalah setelah Tang Wulin menahan 3 serangan darinya. Tang Wulin tidak mengandalkan keterampilan jiwa apapun, tetapi dia telah sepenuhnya menahan serangan itu melalui konfrontasi ketangguhan melawan ketangguhan. Anak kecil seperti itu mampu menahan serangan yang begitu kuat dari limit Douluo seperti Yuanen Zentian. Ini telah menggulingkan kesan Yuanen Zentian tentang dunia master jiwa saat ini. Yuanen Zentian merasa bahwa perkembangan klan hanya bisa dicapai dengan bersandar dekat dengan dunia nyata pada saat itu. Klannya tidak bisa puas hanya dengan berada di desa terpencil lagi. Klan tidak menolak dukungannya saat ini, tetapi apa yang akan terjadi di masa depan? Bagaimana jika mereka akhirnya semakin lemah seperti sekte tubuh? Lalu apa hasil akhirnya? Mereka hanya akan dilenyapkan oleh masyarakat. Dengan demikian, pikirannya terpicu pada saat itu. Dia merasa pikirannya berjalan aktif setelah istirahat yang lama. Dia telah mempertimbangkan perkembangan klannya selama beberapa hari terakhir. Dia menyaksikan penampilan Shrek Academy di Just for a Spouse Festival yang mendekati keliaran. Pada saat yang sama, dia juga mengetahui identitas asli Tang Wulin. Dia memiliki niat untuk menanyakan tentang pandangan Tang Wulin ketika dia melihat bahwa dia telah kembali dengan Yuanen Yehui. Ada pepatah yang mengatakan bahwa menawarkan bantuan pada saat dibutuhkan lebih baik daripada mengulurkan tangan membantu untuk membuat kesempurnaan. Sekarang adalah waktu untuk rekonstruksi Akademi Shrek dan juga saat Akademi membutuhkan dukungan. Itu benar-benar waktu terbaik bagi klan untuk menonjol dari keramaian. Orang harus tahu bahwa kota Shrek dikenal sebagai surga duniawi saat itu. Seseorang tidak diizinkan untuk bertempur di kota Shrek dan tidak ada perselisihan di kota itu. Meskipun kota Shrek terbukti tidak sepenuhnya aman pada akhirnya, kota Shrek yang dibangun kembali pasti akan lebih sempurna dari sebelumnya. Tampaknya kemampuan Akademi Shrek telah melemah, namun Yuanen Zentian dapat melihat harapan dan potensi yang luar biasa dengan dukungan dari 4 generasi muda limit Douluo dan Tang Wulin. Tidak ada keraguan bahwa selama generasi pemuda ini dibiarkan tumbuh, Akademi Shrek pasti akan bangkit kembali. Faktanya, Akademi bahkan mungkin melampaui masa lalu. Keajaiban itu pernah dilakukan oleh Sekte Tang sekali. Itu diberlakukan oleh pemimpin generasi itu, juga pendiri Pagoda Roh, dan salah satu dari 7 monster Shrek dari generasi itu. Apakah generasi Shrek 7 Monsters ini lebih lemah dari 2 generasi Shrek 7 Monsters paling terkenal dalam sejarah? Mereka tidak lebih lemah dari generasi yang disebutkan di atas. Yuanen Zentian bahkan merasa takut setelah melihat potensi yang dimiliki Tang Wulin. Setelah menyaksikan pertempuran antara Yuanen Yehui dan Xie Xie melawan Tang Wulin hari ini, ide Yuanen Zentian semakin diperkuat. Tang Wulin tumbuh terlalu cepat sehingga bahkan melampaui tingkat pemahaman Yuanen Zentian tentang kultivasi master jiwa. Di sisi lain,
Tang Wulin memilih untuk mengungkapkan niatnya untuk mengundang Yuanen Tiandang untuk mengajar di akademi saat ini. Yuanen Zentian sudah tertarik saat itu. Pada kenyataannya, dia memiliki pemikiran yang sama bahkan tanpa menawarkan baju perang. Sekarang klan telah ditawari baju perang 3 kata dan baju perang 4 kata, Yuanen Zentian sangat gembira di dalam hatinya. Adapun situasi yang mungkin mereka perlukan untuk melawan spirit pagoda di masa depan, dia sama sekali tidak khawatir tentang itu. Untuk pembangkit tenaga listrik yang telah mencapai peringkat Quasi-God, mengapa dia harus mengkhawatirkan masalah itu? Nenek moyang pertama klan itu masih hidup. Penampilan Erming benar-benar mengejutkan Yuanen Zentian. Di sisi lain, dia menyadari bahwa identitas leluhur itu nyata setelah Erming membantunya naik ke peringkat Quasi-God dan Yuanen Tiandang melewati ambang batas Douluo dalam 1 langkah. Selain itu, dia tahu bahwa leluhur pertama memperlakukan Tang Wulin dengan cara yang berbeda dari dia sebagai keturunan leluhur. Leluhur pertama memiliki kepercayaan mutlak pada Tang Wulin. Selain itu, ada juga sedikit rasa hormat dalam perilakunya. Rasanya aneh tapi juga menegaskan persetujuan Yuanen Zentian terhadap Tang Wulin. Dia jelas bukan pemuda yang sederhana. Setelah mempertimbangkan dengan hati-hati selain kemampuan pemurnian surgawi yang ditunjukkan oleh Tang Wulin, Yuanen Zentian membuat keputusan yang cepat. Karena dia akan menjilat Tang Wulin, dia akan melakukannya tanpa ragu sedikitpun. Pesta akbar dilanjutkan dengan makanan yang nikmat dan anggur yang enak. Semua orang mulai minum anggur sekali lagi dan bahkan Tang Wulin menikmati beberapa cangkir lagi dengan penuh semangat. Pesta itu berlangsung hingga tengah malam ketika tuan rumah dan para tamu bersenang-senang sebelum pesta berakhir. Xie dibawa kembali ke kamarnya oleh Yuanen Yehui. Ya, anak laki-laki itu sedang mabuk. Dia tidak punya pilihan selain mabuk. Xie menyadari bahwa calon ayah mertuanya tidak akan melepaskannya dengan mudah jika dia tidak mengambil inisiatif untuk minum anggur sehingga dia minum dengan sangat nikmat. Dia meneguk beberapa cangkir besar anggur sampai dia benar-benar mabuk, baru kemudian dia berhasil minum dengan baik. Yuanen Yehui membawa Xie kembali ke kamarnya dan membaringkannya di tempat tidur. Dia memikirkan tentang penampilan ayahnya ketika dia menantang Xie di pesta itu. Dia menganggapnya lucu dan pada saat yang sama, dia tidak bisa menahan perasaan hangat dan kabur di hatinya. Ibu, alangkah baiknya jika kamu masih hidup. Saya yakin Anda akan menyukai Xie, bukan? Jika kamu di sini, kamu pasti akan menghentikan ayah, kan? Ibu, aku sangat merindukanmu. Namun, jangan khawatirkan aku lagi. Aku tidak akan sedih lagi. 2 pria terpenting dalam hidup saya ada di sini. Saya akan merawat mereka berdua dengan baik dan saya juga akan mencoba untuk bahagia. Anda berada di dunia lain sekarang, tetapi saya yakin Anda pasti ingin saya bahagia, bukan? Matanya berubah cerah. Simpul yang telah ada di hatinya selama bertahun-tahun akhirnya terlepas hari ini. Dia merasa tersentuh di hatinya. Dia kembali ke kamarnya dan menemukan bahwa dia tidak melakukan meditasi pada kejadian langka, melainkan dia berbaring di tempat tidurnya dan menutupi dirinya dengan selimut. Dia tidak menutup tirai dan berjemur di bawah sinar bulan. Dia menutup matanya dan merasakan bulu matanya yang panjang berkibar saat napasnya berangsur-angsur menjadi tenang. Dia benar-benar ingin tidur nyenyak. Dia ingin melupakan semua yang mengganggunya dan semua rasa sakit yang dia derita setelah malam ini. Ibu, akankah aku melihatmu dalam mimpiku? Ibu, tolong datang dan kunjungi saya. Segala macam emosi berangsur-angsur menjadi tenang di benaknya dan lenyap sama sekali. Dia menemukan bahwa dia akhirnya bermimpi dalam tidurnya. Bab 1577, Open Up the Passage of Demonic Plane. Auranya mulai bermetamorfosis di bawah pengaruh diam tepat saat dia akan memasuki tidur nyenyak. Permukaan kulitnya tampak memancarkan pancaran sebening kristal. Kekuatan jiwa dalam tubuhnya mengalir secara alami ke inti jiwanya. Inti jiwanya berdenyut secara ritmis dan mulai memurnikan kekuatan jiwa. Kekuatan jiwanya yang lembut mulai menggelora mirip dengan sungai Yangtze. Dalam tidurnya, ikatan di hatinya hancur dan kemacetan di basis kultivasinya telah terbuka tanpa usaha tambahan seperti air yang mengalir ke kanal. Lapisan kecemerlangan kuning berkabut muncul di permukaan tubuhnya. Cincin jiwa mulai muncul segera setelah itu. Akhirnya, cincin jiwanya yang ke-9 muncul. Pada saat ini, Yuanen Yehui berhasil menjadi judul Douluo. Dalam mimpinya, Yuanen Yehui berangsur-angsur menjadi tenang. Dia akhirnya bisa melihat orang yang sangat dia rindukan.
Siluet orang itu muncul di benaknya setiap hari. Tatapannya lembut dan menggoda. Dia membuka tangannya dan memanggil Yuanen Yehui dengan lembut. Ibu, Yuanen Yehui berteriak keras saat dia berlari mendekat. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia terus menyerang ke depan tetapi mendapati dirinya berada di luar jangkauan lengan ibunya meskipun ibunya hanya berjarak sepelemparan batu. Tetap ada celah yang memisahkan mereka. Kemudian, dia melihat ibunya mulai berubah. Mata ibunya menjadi sepasang pusaran ungu tua. Dua sayap besar berbulu terbentang perlahan di belakang punggung ibunya. Tanduk ganda yang panjang dan melengkung keluar dari dahinya saat dia menjerit kesakitan. Sosok ibunya mulai membengkak sementara aura hitam yang menakutkan dan intens mulai keluar dari seluruh tubuhnya. Itu adalah kegelapan mutlak. Turunnya kegelapan menjadi kebebasan bagi malaikat jatuh. Bangun, putriku. Darahmu dipenuhi dengan kekuatan iblis yang tak ada habisnya saat kamu tertidur lelap. Suara menggoda ibunya memikatnya untuk maju selangkah demi selangkah. Dia perlahan mendekati kedalaman kegelapan. Potensi intens terpancar ke seluruh tubuhnya. Itu membuatnya sedikit gemetar. Kekuatan gelap yang pekat masuk ke dalam tubuhnya yang benar-benar mengubahnya. Semburan kesadaran sedingin es dan liar masuk ke lautan rohnya dengan cepat dan menyatu dengannya menjadi satu. Emosi negatif seperti nafsu darah yang intens, niat membunuh, dan ketakutan mulai melonjak ke dalam benaknya mengikuti masuknya rasa dingin yang sedingin es. Dia bernafsu akan darah. Saat ini, Yuanen Yehui mulai maju menuju dunia sedingin es. Darah yang mengalir di dalam tubuhnya juga menjadi dingin. Tiba-tiba, dia membuka matanya. Ibunya telah menghilang, tapi dia masih di kamar. Auranya menjadi sangat gelap, lebih gelap dari malam di luar. Sinar ungu mengalir keluar dengan tidak jelas dari mata ungu tuanya. Bahkan lebih menakutkan sekarang karena dia memancarkan aura kematian. Di belakang punggungnya, sepasang sayap berbulu besar muncul perlahan sementara 9 cincin jiwa di tubuhnya semuanya ternoda dengan semburat ungu tua. Sepasang tanduk panjang melengkung sudah bosan keluar dari kepalanya sebelumnya. Unsur kegelapan pekat memenuhi seluruh ruangan. Mengaum, raungan yang dalam terdengar bergema dari tenggorokannya. Sayap di punggungnya mengepak lembut sekali yang membuatnya berdiri tegak. Dia mendorong membuka jendela tanpa membuat suara sedikit pun. Semua energi gelap melonjak diam-diam ke dalam tubuhnya untuk mengisolasi seluruh dunia di luar. Dengan lompatan, dia melepaskan diri dari jendela. Mata ungu gelapnya menyapu perimeter sekali, lalu dia mengepakkan sayapnya dengan tiba-tiba. Pada saat berikutnya, dia sudah terbang ke angkasa saat dia terbang lurus ke kejauhan dengan aura kegelapan di dalam dirinya. Kecepatannya sangat cepat. Sinar ungu hitam yang mengelilingi tubuhnya samar-samar mulai membelokkan ruang seolah-olah energi yang berasal dari dunia lain terus-menerus masuk ke dalam tubuhnya. Rasanya liar namun menakjubkan. Kemampuannya sedang meningkat terus-menerus dan cepat. Akhirnya, dia mengidentifikasi puncak bukit di kejauhan. Sayap di punggungnya ditarik saat dia meluncur ke arah target yang mirip dengan meteor. Dia merentangkan sayapnya sekali lagi ketika dia berada sekitar 20 meter di atas tanah. Sayap yang kuat menetralisir momentum jatuh yang langsung membawanya ke pendaratan lembut di puncak bukit. Turunnya kegelapan akhirnya menjadi kebebasan bagi malaikat jatuh. Sebuah mantra terdengar bergema dari mulutnya. Pada saat yang sama suara-suara mengerikan terdengar, pola setan ungu muncul satu persatu. Cincin jiwa ke-9 yang muncul di tubuhnya setelah peningkatan basis kultivasinya sebelumnya tiba-tiba menyala. Arai ungu hitam raksasa muncul di tanah seketika. Sinar ungu kehitaman muncul dari tanah mengikuti lantunan mantranya. Kemudian, sebuah pintu berwarna ungu kehitaman, cahaya Ginormos perlahan muncul. Itu adalah keterampilan jiwanya yang ke-9, jalur iblis yang mengarah ke dunia pesawat iblis. Pintu lampu tingginya sekitar 3 meter saat pertama kali muncul. Saat pintu memadat secara bertahap, pintu itu melebar menjadi pintu cahaya besar setinggi 20 meter dan lebar 15 meter dalam waktu singkat. Ruang di sekitarnya melengkung dengan keras. Itu karena upaya kekuatan planar untuk menolak kekuatan eksternal dari dunia lain. Namun, pancaran ungu yang melonjak dari pintu cahaya menetralkan tolakan. Yuanen Yehui mundur ke satu sisi pintu cahaya. Dia melantunkan terus-menerus sementara pancaran ungu hitam di sekitar tubuhnya menjadi lebih tebal. Basis kultivasinya tampaknya meningkat tanpa henti. Cincin lingkaran cahaya menyembur keluar dari area di sekitar pintu cahaya. Suara berat yang dipenuhi dengan kekuatan iblis terdengar segera setelah itu, "Anakku, utusanku, kamu melakukan pekerjaan dengan baik."
Anda telah membuka bagian yang mengarah ke dunia iblis. Anda akan memandu klan Anda ke dunia baru ini. Kita akan jatuh bersama, membebaskan diri, dan menuju kehancuran bersama. Berangkat, Legiun Iblisku, mengaum. Yuanen Yehui mengangkat kepalanya dan meraung ke langit. Tubuhnya mulai membengkak, dan dia berubah menjadi iblis raksasa setinggi 10 meter dalam sepersekian detik. Sisik ungu emas muncul di permukaan sayap di belakang punggungnya untuk mengungkapkan garis keturunan iblisnya yang luar biasa. Sebagai raja, aku akan memberimu garis keturunan kerajaan ungu emas untuk menghormati jasamu. Anda akan diberi porsi dari setiap kekuatan hidup yang dimakan. Kamu akan menjadi raja yang mewakiliku di dunia ini ketika kita telah menaklukkannya. Kecemerlangan ungu emas di tubuh Yuanen Yehui semakin tebal. Aliran cahaya ungu emas melonjak keluar dari pintu lampu terus-menerus yang meresap ke dalam tubuhnya sehingga auranya melonjak sekali lagi. Mata Yuanen Yehui telah berubah menjadi ungu keemasan sepenuhnya. Dia mengayunkan tangannya sekali. Pintu terang di depannya bersinar terang lalu berubah menjadi ilusi sejenak. Anehnya, dua pintu lampu lagi menjulur dari kedua sisi pintu lampu awal. Tampak jelas bahwa energi ungu emas tidak hanya meningkatkan kemampuannya tetapi juga memasukkan lebih banyak energi ke dalam tubuhnya untuk menghasilkan lebih banyak lagi aliran iblis. Jumlah pintu terus bertambah hingga tersisa 9 pintu ringan. Raungan yang dalam terdengar bergema dari pintu yang terang. Turun, Legiun Iblis kita. Makhluk pertama yang keluar dari pintu lampu adalah anjing neraka sebesar singa. Anjing neraka ini tampak sangat ganas dengan kepala lebih besar dari tubuh mereka. Mereka memiliki mulut yang sangat besar dengan gigi tajam seperti pisau. Sinar dingin yang mengerikan berkilau di gigi yang membuat mereka tampak seolah-olah bisa menghancurkan seluruh dunia dengan mulut mereka. Hanya butuh beberapa saat bagi 1000 anjing neraka untuk keluar dari 9 gerbang neraka. Setelah anjing neraka, iblis raksasa mengikuti. Makhluk iblis ini berjalan tegak seperti manusia tetapi mereka memiliki 4 tangan. Tingginya sekitar 2,5 meter dengan otot-otot menonjol tertutup sisik. Kulit mereka ungu kehitaman. Beberapa memiliki 1 mata sementara yang lain memiliki 2. Mereka berjalan dalam formasi saat mereka melewati pintu. Setelah iblis, monster dengan sayap yang 3 kali lebih besar dari tubuh manusia mereka adalah yang berikutnya. Ini adalah iblis terbang. Mereka adalah pasukan terbang dari pesawat iblis. The Flying Demons terbang sangat cepat dan terampil dalam pertempuran tim. Pada saat yang sama, mereka mampu memuntahkan racun korosif. Hanya butuh beberapa saat bagi ribuan iblis terbang ini untuk menerobos pintu. Jumlah legiun iblis sudah melebihi kekuatan 10.000. Sementara itu, 9 pintu lampu menjadi tidak stabil. Jalur iblis berasal dari alam lain, jadi secara alami akan ditolak oleh alam utama. Saat itu, 9 siluet besar muncul di pintu lampu. Mereka menopang pintu lampu dengan tangan mereka. Sinar ungu emas bersinar terang di tubuh mereka dan meresap ke dalam pintu lampu untuk menstabilkan pintu lampu. Mereka tampak mirip dengan Yuanen Yehui setelah transformasinya. Mereka adalah setan besar, pusat kekuatan sebenarnya dari pesawat iblis. Bab 1578, Legiun Iblis. Setiap setan besar tingginya lebih dari 10 meter dengan sayap raksasa di punggungnya. Ada tanduk panjang melengkung di atas kepala mereka dan mereka tampak ganas. Mereka memancarkan aura gelap yang menakutkan. Mereka berhasil menstabilkan pintu lampu. Lebih banyak makhluk iblis menyerbu keluar dari pintu. Setan kecil memiliki tubuh putih cerah yang perawakannya lebih pendek berturut-turut. Seseorang seharusnya tidak memandang rendah mereka karena mereka adalah kastor dari dunia iblis. Mereka terampil dalam memobilisasi kekuatan gelap dan melemparkan segala macam mantra sihir negatif. Setelah setan kecil, setan seperti kambing dengan tubuh hitam pekat keluar dengan api di kaki mereka. Mereka adalah sosok tinggi dengan api melingkari tubuh mereka. Setan kecil melompat telentang berturut-turut. Makhluk-makhluk ini adalah iblis tanduk kambing mimpi buruk. Mereka luar biasa cepat dan dilengkapi dengan serangan api yang intens. Setan kecil terampil dalam merapalkan mantra sihir, tetapi mereka lemah. Mereka lebih lambat sehingga mereka berkolaborasi dengan Nightmare Goat-Hound Demons untuk meningkatkan kemampuan mereka. Legiun Iblis telah menyelesaikan formasinya sekarang. Legiun itu bertambah jumlahnya. Pintu cahaya menjadi ilusi sementara 9 setan besar tampaknya juga menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Sementara itu, raungan mengamuk terdengar. 9 gerbang neraka tiba-tiba menyatu menjadi satu pintu cahaya raksasa.
Segera setelah itu, makhluk raksasa yang menghebohkan keluar dari pintu. Tingginya lebih dari 30 meter dan tubuhnya ditutupi sisik ungu emas. Dia memiliki sepasang tanduk sepanjang 3 meter di atas kepalanya. Dia memiliki kemiripan yang kuat dengan manusia. Sepasang sayap besar yang terkondensasi dari api ungu menghiasi punggungnya. Ada juga Flaming Giant Sword ungu emas di tangannya. Begitu dia muncul, ruang di sekitarnya mulai melengkung dengan keras. Sepertinya kekuatan planar memukul mundur makhluk ini dengan keras. Roar, dia mengangkat kepalanya untuk mengeluarkan raungan keras. Setan-setan raksasa itu tertawa terbahak-bahak dengan suara mengoceh. Aku, Raja Iblis akhirnya tiba di dunia ini yang dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang hidup. Anak-anakku, mari kita sembelih dan makan sepuasnya agar kalian semua menjadi lebih kuat. Semakin banyak jiwa hidup yang dapat Anda telan, semakin Anda akan berevolusi. Ketika Anda menjadi cukup kuat, kami dapat membuka lebih banyak jalur iblis untuk membawa lebih banyak legiun iblis ke dunia ini. Kami akan membuat dunia ini gemetar ketakutan pada kami, dan kami akan menghancurkannya di bawah kaki kami. Mengaum, mengaum, mengaum. Legiun iblis dengan total lebih dari 30.000 makhluk meraung marah ke arah langit. Aura yang pekat dan gelap menutupi awan dan matahari. Seluruh dunia menjadi ungu kehitaman setelah dinodai oleh legiun iblis besar yang mengerikan. Hah, apa itu? Raja Iblis Aerba mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Dia telah melihat sesuatu yang tidak biasa. Sepertinya ada beberapa bintang yang berkilauan di langit. Namun, cahaya bintang terus membesar di depan matanya dan semakin terang seiring berjalannya waktu. Mengapa bintang-bintang di dunia ini bersinar sangat terang? Utusan saya, beritahu saya, apa itu? Aerba tiba-tiba merasa gelisah. Cahaya bintang semakin dekat. Raja Iblis merasakan firasat buruk di hatinya. Yang mulia, saya juga tidak tahu apa itu, kata Yuanen Yehui dengan hormat. Mengaum, Aerba meraung mengamuk. Sekaligus, hamparan besar Flying Demon melonjak ke langit dan terbang menuju cahaya bintang yang turun. Cahaya bintang membesar dengan aura berkobar yang aneh. Semakin dekat cahaya bintang, semakin jelas mereka adalah bola cahaya. Iblis paling membenci aura elemen cahaya murni. Aerba sama sekali tidak perlu memerintah mereka. Iblis terbang sudah meludahkan racun dengan marah ke bola cahaya. Boom, boom, boom. Sebanyak 7 bola cahaya meledak seketika. Langit malam yang awalnya gelap seperti tinta berubah menjadi terang pada saat itu juga. Aduh, aduh, aduh. Teriakan kesakitan bergema di seluruh legiun iblis. Elemen cahaya yang menakutkan berubah menjadi hujan ringan yang jatuh dari langit. Itu terjadi secara tidak terduga. Elemen cahaya juga terlalu kuat. Seketika, kegelapan yang menyelimuti tempat itu menghilang. Makhluk iblis yang tak terhitung jumlahnya meraung histeris pada saat ini. Mereka merasakan energi gelap di dalam diri mereka dibersihkan. Iblis dan anjing neraka yang lebih lemah meleleh dalam hujan gerimis yang mengerikan. Itu adalah amunisi jiwa tetap peringkat 8. Kemuliaan suci, mengaum. Aerba sangat marah. Raja Iblis yang kuat mengangkat Flaming Giant Sword di tangannya secara tiba-tiba. Pedang raksasa itu terangkat tinggi di udara sebelum meledak dengan api ungu emas yang kuat. Itu berubah menjadi lautan api yang menyapu hujan ringan di langit. 9 iblis besar yang mengikuti di belakang juga mengacungkan pedang raksasa Flaming mereka di tangan mereka. Api iblis berkumpul menjadi semburan dahsyat yang melonjak ke langit untuk melindungi dari hujan ringan dalam jumlah besar. Namun, lolongan menusuk yang aneh terdengar saat ini. Kedengarannya sangat tajam dan membuat semua orang gemetar ketakutan. Lolongan membawa gelombang ledakan udara yang menembus penghalang suara. Apa itu tadi? Sebelum Raja Iblis Aerba berhasil bereaksi terhadap situasi tersebut, pedangnya yang menyala ungu mengeluarkan suara, puff, yang mirip dengan bola yang tertusuk. Sesuatu yang tidak diketahui bosan keluar dari suar dan terjun langsung ke tanah. Lokasi itu dikelilingi oleh Little Demons dan Nightmare Goat Horn Demons. Setan kecil menundukkan kepala untuk melihat karena penasaran. Mereka melihat objek yang telah dibor ke tanah. Benda itu berbentuk kerucut yang tidak terlalu besar. Hanya sebagian dari ekornya yang terekspos keluar dengan pancaran cahaya putih yang berkilauan samar. Saat ini, sebagian besar legiun iblis terluka parah karena hujan ringan di langit sebelumnya. Sementara itu, setan kecil masih bisa menahan serangan karena pertahanan mereka yang sedikit lebih kuat terhadap elemen ringan. Beberapa Little Demons di sekitarnya melompat turun dari Nightmare Goat Horn Demons.
Mereka melihat dengan rasa ingin tahu ke arah perangkat di tanah. Saat itu, raungan mengamuk terdengar dari Raja Iblis. Tidak. Gemuruh. Waktu tiba-tiba melambat sesaat. Setan kecil menyaksikan tubuh mereka meleleh. Mereka bahkan bisa melihat bilah tajam berbentuk berlian yang menyapu tubuh mereka yang meleleh. Ledakan sesaat itu benar-benar luar biasa. Itu seperti bunga segar yang terkondensasi dari cahaya yang mekar di tanah. Satu-satunya hal yang aneh tentang itu adalah kelopak bunganya terbentuk dari potongan-potongan logam. Itu adalah amunisi jiwa tetap peringkat 9, badai logam. Amunisi jiwa tetap peringkat 9 seperti badai logam telah ada 1000 tahun yang lalu. Itu telah ditingkatkan berkali-kali terutama di tangan Sekte Tang. Itu dikombinasikan dengan metode produksi teratai Tang Buddha mengamuk yang ditemukan di 100 pemisahan senjata tersembunyi yang ditinggalkan oleh perintis Tang San yang meningkatkan kekuatan amunisi jiwa tetap secara drastis. Badai logam efektif memusnahkan musuh dalam pertempuran. Kekuatan ledakannya tidak lebih unggul dari amunisi jiwa tetap peringkat 9 lainnya. Namun demikian, itu yang paling mematikan. Kekuatan destruktifnya yang mengerikan dapat mendatangkan malapetaka di mana puing-puing ledakan akan menutupi seluruh area dalam jarak 3000 meter. Oleh karena itu, badai logam juga dikenal sebagai badai kematian. Itu pasti salah satu senjata paling mematikan dengan kontrol ketat di Federasi. Badai logam yang ditingkatkan oleh Sekte Tang setara dengan amunisi jiwa tetap peringkat 10. Pada dasarnya, amunisi jiwa tetap peringkat yang lebih tinggi 2 kali lebih kuat daripada peringkat yang lebih rendah. Dengan titik ledakan di tengah formasi Legiun Iblis, segala sesuatu yang berada dalam jangkauan di sekitarnya dilahap oleh badai logam yang menakutkan seperti gandum yang dipanen. Energi dari semua atribut yang berbeda menjadi tidak berarti. Semua makhluk dari spesies iblis termasuk Flying Demons, Nightmare Goathon Demons, Litter Demons, dan Hellhound sama rapuhnya dengan ragdoll setelah badai logam. Setelah badai logam, tidak akan ada yang tertinggal. Temperatur yang tinggi akan menguapkan mayat iblis yang telah teriris menjadi potongan-potongan kecil oleh puing-puing logam yang berjatuhan. Bab 1579, The Slaughter. Itu adalah pembantaian. Itu benar-benar pembantaian total. Di mana badai logam lewat, iblis besar dan Raja Iblis Aerba memulai pertahanan penuh dan mengepakkan sayap mereka mati-matian untuk melarikan diri. Siapa yang akan menjaga satu sama lain pada saat-saat seperti itu? Ada 7 Holy Glory dan 1 Metal Storm. Legiun Iblis turun ke dunia ini hanya untuk mengalami teror teknologi jiwa umat manusia. Dunia binatang jiwa yang begitu kuat di masa lalu menjadi terancam punah karena teknologi umat manusia. Ribuan tahun yang lalu, binatang buas di hutan bintang besar Do mampu meluncurkan banyak gelombang binatang buas yang menakutkan yang mengancam kota Shrek. Saat ini, dunia seluruh Soul Beast tidak ada lagi. Orang hanya bisa membayangkan kengerian teknologi jiwa umat manusia. Legiun Iblis yang sangat padat memfasilitasi kekuatan destruktif badai logam. Setidaknya 70% dari Legiun Iblis benar-benar musnah oleh senjata mematikan dengan kekuatannya yang mengerikan. Bahkan jika beberapa makhluk selamat, mereka tidak akan berada dalam kondisi yang baik. Di langit 1000 meter di atas, siluet telah melayang selama beberapa waktu. Seluruh tubuhnya ditutupi baju besi emas sebening kristal. Topengnya menutupi wajahnya hanya memperlihatkan sepasang mata yang berkilauan dengan pancaran kemasan. Tombak ramping dan panjang di tangan kanannya diarahkan ke tanah. Cahaya di sekelilingnya melengkung dengan keras. Pada saat ini, aliran yang menyilaukan keluar dari ujung tombak langsung ke tanah di bawah. Aliran itu melesat di udara. Saat itu menyentuh tanah, tombak itu tiba-tiba berubah menjadi kekerasan. Kekuatan hidup yang tersisa yang belum bubar setelah Legiun Iblis telah dimusnahkan oleh badai logam sebelumnya melonjak menuju pancaran keemasan seolah-olah telah menemukan saluran pembuangan. Di belakang siluet emas, susunan pola cahaya yang sangat besar berkilauan dengan warna darah samar yang terkondensasi menjadi bentuk padat. Itu adalah domain naga emas darah. Pada saat yang sama, bunga merah muda besar bermekaran di sisinya sementara cincin jiwa hijau emas berkilauan. Itu adalah anak alam. Siluet yang muncul di udara tepatnya adalah Tangulin. Saat ini, dia sedang duduk bersila di langit dengan tatapan serius. Domain naga emas darah di belakang punggungnya bersinar terang. Kekuatan hidup yang paling padat yang mungkin melonjak ke dalam tubuhnya melalui tombak naga emas mirip dengan segerombolan lebah. Tubuh Tangulin dipenuhi dengan ribuan nyawa iblis dalam sepersekian detik. Vitalitas dan kemampuan iblis untuk pemulihan diri sangat kuat.
Meskipun mereka tidak dapat dibangkitkan seperti makhluk abisal, kemampuan bertarung dan vitalitas mereka jauh lebih kuat daripada makhluk abisal biasa. Kekuatan hidup yang diperoleh dari ribuan iblis sekaligus sangat luar biasa. Itu bukanlah sesuatu yang mampu diserap oleh satu orang. Cincin jiwa hijau emas berkilauan. Aliran cahaya tiba-tiba melesat keluar dari ujung tombak emas Tang Wulin ke langit. Pancarannya terang, menusuk, dan dipenuhi dengan energi kehidupan. Itu mencapai ketinggian yang sangat tinggi di langit. Kekuatan hidup yang melonjak ke dalam tubuh Tang Wulin menemukan jalan keluar lain, sehingga ia menembak melalui ujung tombak naga emas. Saat ini, dia bertindak sebagai filter. Dia menyalurkan kekuatan hidup yang mengalir melalui tubuhnya dari tanah di bawah sebelum menembakkannya ke langit. Pada saat yang sama, lapisan kecemerlangan 7 warna secara bertahap muncul mengelilingi tubuhnya. Kecemerlangannya tampak ilusi pada awalnya tetapi segera menjadi kental. Itu menyelimuti ruang di sekitar Tang Wulin saat dia menyerap dan melepaskan kekuatan hidup yang sama sekali tidak bisa bocor ke sekitarnya. Itu adalah berkah dari pesawat. Meskipun penguasa pesawat benua Douluo tidak ada sebagai entitas yang solid, ia memahami semua yang dilakukan Tang Wulin sekarang adalah untuk keuntungan pesawat. Saat ini, Legiun Iblis di tanah yang perkasa beberapa saat yang lalu menjadi abu setelah baptisan api yang mengerikan. Hampir semua 9 iblis besar di sisi Raja Iblis Aerba terluka. Setan yang terluka paling parah telah kehilangan separuh tubuhnya. Meski begitu, itu masih cukup kuat untuk bertahan hidup. Tubuhnya yang robek pulih dengan cepat yang menunjukkan vitalitas kuat dari klan iblis. Mengaum, apa itu tadi? Seekor erba meraung dengan liar saat ketakutan yang dalam merembes ke suaranya yang menderu. Itu terlalu mengerikan. Dunia umat manusia benar-benar menakutkan. Dia belum mengetahui bagaimana bawahannya tiba-tiba tercabik-cabik. Itu mengejutkan untuk Legiun Iblis yang begitu kuat untuk dihancurkan sepenuhnya dalam sekejap. Kekuatan macam apa itu sebenarnya? Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Dia melihat Tang Wulin melayang di atas. Tidak diragukan lagi, semua yang terjadi sebelumnya dikaitkan dengan manusia ini. Lagi pula, apa yang dia lakukan? Dia sepertinya melahap energi kehidupan dari klan iblis yang perkasa. Semua nyawa iblis adalah milik raja. Seorang erba sangat marah sehingga dia hampir menjadi gila. Dia mengepakkan sayapnya yang menyala dengan tiba-tiba dan terbang lurus ke arah Tang Wulin di langit. Tanpa peringatan apapun, siluet agung menerobos langit. Dia muncul di hadapan Aerba seolah-olah dia telah menembus ruang. Aku lawanmu. Dengan suara geraman yang dalam, siluet besar itu tiba-tiba melontarkan pukulan yang bertabrakan dengan Flaming Giant Sword milik Aerba. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Tiba-tiba, terdengar suara ledakan yang terdengar seperti sambaran petir. Seekor Aerba turun dari langit untuk mendarat di tanah sekali lagi. Sementara itu, lawannya telah melambung ke langit untuk mengungkapkan sosoknya yang luar biasa yang sama agungnya dengan Raja Iblis. Tubuh hitam pekat siluet itu memancarkan dominasi energi liar dan tak terkendali. Itu adalah Erming, Titan Giant Ape tepatnya dengan sosok yang gigih dan mengesankan. Aliran siluet mulai muncul berturut-turut. Mereka muncul diam-diam untuk terlibat dalam pembantaian di pinggiran tanpa ragu-ragu. Mereka membunuh iblis yang tersisa. Mereka adalah 100 pembangkit tenaga listrik dari klan kera raksasa Titan. Mereka telah menunggu lama. Seperti kata pepatah, ketika dua musuh bertemu, mereka melihat satu sama lain dengan lebih jelas dalam kebencian mereka. Saat itu, pembukaan lorong setan telah mengakibatkan hilangnya banyak anggota mereka. Klan kera raksasa Titan yang dipimpin oleh Yuanen Tianxiang sangat marah saat melihat setan-setan ini. Mereka melancarkan serangan ganas terhadap iblis yang mirip dengan harimau yang menerkam kawanan domba. Dua siluet muncul di belakang banyak iblis besar. Wajah Yuanen Zentian tampak redup sementara mata Yuanen Tiandang tampak menyemburkan api. Dengan Erming di udara, aura sombong dari 3 limit Douluo benar-benar mengalahkan Raja Iblis Aerba dan 9 iblis besar. Seperti yang disebutkan oleh Erming, pesawat iblis itu tidak sekuat pesawat benua Douluo. Pembatasan peringkat dewa juga berlaku di alam iblis. Meskipun Raja Iblis Aerba adalah pembangkit tenaga listrik paling kuat di pesawat iblis, dia hanyalah limit Douluo. Nyatanya, dia sedikit lebih lemah dari Erming. Erming memahami hubungan antara kedua pesawat dengan baik. Karena pesawat iblis adalah pesawat varian, pembukaan jalur pesawat akan mengakibatkan tolakan pesawat utama. Ada pepatah, unta kurus lebih besar dari kuda.
Tidak peduli seberapa lemah pesawat benua Douluo saat ini, itu tidak akan pernah bisa ditekan oleh pesawat dengan peringkat lebih rendah. Hal ini mengakibatkan kurangnya kemampuan pesawat iblis untuk mengangkut sejumlah besar pembangkit tenaga listrik. Itu adalah tugas yang cukup sulit untuk mengirim pembangkit tenaga listrik peringkat Aerba. Pesawat iblis tidak memiliki kemampuan pesawat abisal untuk mengembalikan energi makhluk yang telah meninggal kembali ke jurang dengan segera. Rencana hari ini adalah memanfaatkan kelemahan ini. Tang Wulin tidak dibutuhkan dalam pertempuran, tetapi dia ditugaskan untuk menghilangkan kekuatan hidup dari Legiun Iblis. Bahkan anjing neraka yang paling biasa pun memiliki kemampuan bertarung dari Master Jiwa 3 Cincin. Orang bisa membayangkan kekuatan hidup yang padat dari Legiun Iblis yang begitu besar. Di sisi lain, pesawat benua Douluo sangat kekurangan kekuatan hidup. Bagaimana mungkin ada orang yang melewatkan kesempatan sebesar itu? Bab 1580, The Life Infusion. Mata Aerba berdenyut. Dia bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak berjalan dengan baik. Beberapa orang di sekitarnya memancarkan aura yang sangat kuat yang tidak dia duga. Bagaimanapun, dia akan menghadapi kesulitan terbesar sekarang. Dia tidak bisa kembali ke pesawat iblis bahkan jika dia mau. Saat turun, pesawat iblis telah menghabiskan terlalu banyak energi. Untuk membuka kembali jalur pesawat, dia harus memimpin bawahannya untuk melahap sejumlah besar kekuatan hidup dari dunia ini. Hanya dengan begitu dia bisa merapal mantra. Awalnya, dia tidak mengira itu akan menjadi tugas yang sulit. Namun, sepertinya itu yang terjadi sekarang. Legiun itu mengalami pukulan yang merusak segera setelah kemunculannya. Ada begitu banyak pembangkit tenaga manusia untuk dilawan saat ini. Mereka perlu mundur dan mengkonsolidasikan kekuatan hidup untuk mengisi kembali diri mereka sendiri sebelum mereka dapat membuka kembali jalur pesawat. Dunia ini benar-benar menakutkan. Hanya ada satu pemikiran di benak Raja Iblis sekarang. Saya ingin pulang ke rumah. Danau Dewa Laut. Tepi danau-danau Dewa Laut telah menjadi lokasi konstruksi besar. Setelah pemasangan perangkat jiwa interferensi dasar, situs itu ramai dengan aktivitas. 3 bangunan akademik pertama Akademi Shrek diselesaikan dalam waktu yang dianggap sebagai waktu pemecahan rekor di benua Douluo. Nantinya, konstruksi akan membentang ke kedua ujungnya. Menurut rencana, Danau Dewa Laut akan menjadi pusat dari semua bangunan yang akan dibangun. Bangunan-bangunan itu akan membentuk kompleks berbentuk cincin yang mengelilingi seluruh Danau Dewa Laut. Itu adalah proyek besar tanpa keraguan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dalam 1 atau 2 tahun. Setelah penampilan resmi Akademi Shrek di Festival Just for Aspos, kontribusi sumber daya mulai mengalir dari berbagai pihak. Shrek dan Sekte Tang telah menunjukkan kemampuan kuat dari 4 limit Douluo yang meningkatkan kepercayaan para pendukungnya. Sebenarnya, Akademi Shrek yang netral di masa lalu adalah institusi yang memiliki reputasi baik. Oleh karena itu, fraksi DOF dan fraksi independen memberikan dukungan ekstensif untuk rekonstruksi Akademi Shrek. Tidak ada yang bisa dilakukan Pagoda Roh sekarang kecuali mereka bisa mendapatkan amunisi jiwa tetap peringkat 12. Karena itu, tidak ada yang bisa menghentikan Shrek untuk membangun kembali. Fasilitas pengajaran dasar sudah selesai. Akademi Shrek yang direkonstruksi akan melakukan perekrutan siswa gelombang pertama setelah 3 bulan. Semua pekerjaan persiapan dilakukan dengan intens. Meski demikian, misi untuk merekonstruksi akademi tetap menyusahkan. Masalah terbesar adalah radiasi yang dipancarkan dari Danau Dewa Laut. Karena radiasi, tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh di sekitar Danau Dewa Laut. Juga tidak ada makhluk hidup di perairannya. Air danau tampak sangat jernih tetapi sunyi. Itu hampir tidak menyerupai Danau Dewa Laut yang asli. Itu jelas bukan Danau Dewa Laut yang diinginkan semua orang. Radiasi yang mempengaruhi daerah sekitar membutuhkan susunan pelindung yang terus menyala untuk melindungi masyarakat yang tinggal di tepi danau. Namun, sejumlah besar energi akan dibutuhkan. Jika ini terus berlanjut, konsumsinya akan luar biasa. Shrek baru menerima segala macam bantuan dari Sekte Tang. Namun, energi yang dibutuhkan untuk melindungi Danau Dewa Laut sangat besar. Pada saat yang sama, Sekte Tang dinyatakan sebagai organisasi pengkhianat. Jadi, jelas tidak baik bagi Akademi Shrek untuk tidak memiliki sarana produksi energinya sendiri karena suatu hari sumber dayanya akan habis. Shrek memiliki akumulasi 20.000 tahun yang lalu. Saat ini, Shrek mengandalkan yang lain. Itu dalam banyak hal masih kekurangan sumber daya yang hanya dapat dipulihkan dari waktu ke waktu. Oleh karena itu,
Pagoda Roh tidak terburu-buru untuk melenyapkan Shrek meskipun mereka sangat ingin melakukannya. Lagi pula, bukanlah tugas yang mudah bagi Shrek untuk memulihkan kejayaan lamanya. Saat ini, sekelompok orang berdiri di tepi danau. Mereka mengawasi dengan cermat ke arah Danau Dewa Laut. Para pemimpin dalam kelompok itu adalah Wakil Master Pavilion Dewa Laut Akademi Shrek saat ini, Douluo Long Yeiwe Gelap Terang dan Roh Kudus Douluo Yali. Di belakang dua limit Douluos yang hebat berdiri Ye Xinglan, Su Lizi, Su Xiaoyan, Yue Zhengyu, dan banyak murid pelataran dalam termasuk klan Muzi yang telah memasuki Pavilion Dewa Laut. Mereka semua mengamati permukaan danau dengan cermat sambil menunggu dengan tenang. Penatua Long, apakah ini akan berhasil? Tanya Yali dengan lembut pada Long Yeiwe di sisinya. Long Yeiwe tersenyum. Percaya padanya, karena dia telah menyampaikan pesan, itu hanya berarti dia sangat percaya diri. Dialah yang dipilih oleh pesawat, dan dia mampu melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan orang biasa. Yali mengangguk pelan. Seharusnya aku pergi bersamanya kalau saja aku tahu lebih awal. Aku benar-benar khawatir sekarang. Penatua Long terkekeh. Kamu hanya akan membuat lebih banyak masalah dengan terlalu khawatir. Saya pikir dia mengatakan bahwa dia memiliki 3 limit Douluo di sisinya. Ada juga limit Douluo semu berperingkat dewa di antara mereka. Tidak banyak yang dapat Anda lakukan sekarang. Kita hanya perlu menunggu hasilnya. Itu di sini, kata Ye Xinglan tiba-tiba. Pedang Stargod miliknya sangat sensitif dalam mendeteksi konstelasi. Tiba-tiba, langit diterangi. Ada secercah cahaya 7 warna di langit malam yang gelap gulita. Cahaya 7 warna secara bertahap menjadi lebih cerah. Awan cahaya 7 warna tiba-tiba muncul tanpa suara di langit di atas tengah danau Dewa Laut. Long Yeiwe dengan cepat memberi perintah tanpa ragu, matikan semua perangkat jiwa pelindung selain perangkat jiwa yang mengganggu. Simpan semua staf di dalam ruangan dan jangan biarkan mereka keluar. Baiklah, semua perangkat jiwa pelindung dimatikan. Mereka telah melakukan pekerjaan persiapan sejak awal. Bangunan-bangunan itu dilengkapi dengan perisai pelindung. Perangkat yang dimatikan adalah sistem pertahanan yang digunakan untuk melindungi Danau Dewa Laut. Itu juga berfungsi sebagai sistem proteksi radiasi. Cahaya 7 warna semakin cerah. Tiba-tiba, pilar cahaya turun dari langit dan mendarat langsung ke Danau Dewa Laut. Sekelompok orang terkejut, bahkan untuk seseorang yang terbiasa menyaksikan segala macam peristiwa. Penatua Long tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Mereka dapat dengan jelas melihat bahwa pilar cahaya yang melesat langsung ke danau memiliki pancaran 7 warna melingkari sekelilingnya. Aliran cahaya keemasan yang menyilaukan yang dipenuhi dengan sumber kehidupan terlihat di tengah pilar cahaya. Cahaya keemasan memasuki air tanpa menimbulkan riak apapun. Itu membentuk hubungan antara langit dan tanah. Danau Dewa Laut diterangi oleh warna emas. Dalam cahaya keemasan, air danau berkilauan dan tampak sangat memikat. Orang-orang dari Akademi Shrek terpesona saat menyaksikan pemandangan aneh itu. Semua orang benar-benar gemetar. Cahaya itu melesat lurus ke bawah melalui air danau yang dalam dan mendarat di wilayah tengah Danau Dewa Laut. Selanjutnya, tanaman hijau tua berkilauan dengan kecemerlangan samar di dalam pancarannya. Itu memiliki 7 helai daun yang tampak bersinar redup. Tubuh mungilnya bergetar sekali secara tiba-tiba saat diterangi oleh pancaran cahaya. Lapisan kecemerlangan hijau tua meledak dari tubuhnya dalam sepersekian detik untuk membentuk perisai cahaya hijau tua yang berdiameter 1 meter. Itu menyedot kekuatan hidup dengan rakus dari langit di atas. Perkembangan pertama yang terjadi adalah di dasar danau dekat pabrik. Awalnya, dasar danau itu gelap gulita tanpa ada sumber kehidupan. Saat ini, karena infus sumber kehidupan yang melonjak, pancaran cahaya hijau samar mulai menyebar keluar dengan life seed di pusatnya. Life seed bergetar sedikit. Siapapun dapat segera merasakan dengungan intens yang datang darinya. Rasanya sangat meremajakan. Kekuatan hidup yang murni justru merupakan hal yang kurang dan paling ingin diperolehnya. Energi kehidupan sangat padat di luar perbandingan. Saat seluruh dasar danau diterangi oleh warna hijau samar, akhirnya mulai bergerak. Awalnya berjuang, cabang-cabang kecil tumbuh yang kemudian menjadi tebal dan kuat. Segera setelah itu, daun baru tumbuh. Akhirnya, seluruh tanaman menjadi sehat dan kuat. Cahaya menyebar keluar lapisan demi lapisan. Sumber kehidupan yang padat mengembun ke dalam saat dikonsumsi dan diserap dengan cepat oleh tanaman.